Halo semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Sehat, Pak. Boleh dinyalain kameranya ini? Mana nih? Halo teman-teman, bisa dinyalain kameranya? Oke, ada Viero, terima kasih. Viero tuh dipanggilnya emang Viero ya? Iya, Pak. Ada E-nya, dibacanya Viero gitu, atau Viro aja. Fiero bisa, Vero bisa. Oh, Vero, Viero atau Vero gitu ya. Oke, terus di sini juga ada Wahyu Esa Wulandari. Dipanggilnya siapa? Esa? Dipanggilnya dari Pak biasanya. Hmm, itu emang namanya dipisah Wulan sama Endarinya? Atau Iya, emang Pak. sengaja kamu pisah? Emang dipisah, Pak. Di KTP juga misah gitu. Iya, Pak, di kakak juga. Kayak saya baru ngelihat namanya kepisah gitu. Kenapa? Sejarahnya apa? Saya jadi penasaran. Nggak tahu, Pak, Papa misalnya. Tapi kamu nggak pernah nanyain gitu, kenapa Wulan dan Endari dipisah gitu? Enggak, Pak. Nggak pernah nanya juga. Terima-terima aja gitu. Oke, oke. Sip, sip, sip. Terus di sini ada Frita sama Felicia. Oh, backgroundnya sama. Sama-sama di luar angkasa kayaknya tuh ya. Terus habis itu ada Syawal. Mana Syawalnya? Yang kelihatan cuma pohon kecil aja tuh di ujungnya. Syawal, aman Syawal? Kayak masih kita tunggu ya. Ada Putri juga di sini, sama ada Sayid juga. Lalu ada Gibran dan juga Najwa yang belum kelihatan ya orangnya. Oke, nanti tolong boleh dinyalain juga ya kameranya ya. Oke, satu Gibran udah nyala. Oh, dimatiin lagi. Oke, sip, sip. Wah, ini ada Koshi juga. Nah, ini backgroundnya juga sama tuh. Bertiga-tiga lagi di luar angkasa kayaknya ya. Lagi di galaksi ya. Daerah Bekasi tuh ada namanya galaksi tuh. Oke, terus habis itu ada Gibran sama Najwa juga. Oke, kita udah berapa orang nih? Berarti in total 10 orang ya udah hadir. Oke, kita tuh berapa orang sih teman-teman? Jumlah mahasiswanya di kelas ini? Bentar lo deh. Analisis sinyal digital. Resensi. Oh, ada 13 orang ya. Jadi ini udah ada 10, berarti tinggal 3 lagi ya yang belum hadir ya. Hmm. Oke, baik teman-teman. Kita akan mulai perkuliahan kita. Mungkin tapi sebelum kita mulai perkuliahannya, seperti biasa, kita akan absensi dulu nih teman-teman. Wait, window. Oke, jadi mari kita absensi dulu dengan melalui foto biar nanti bisa kita rekap ya. Silakan dinyalain teman-teman. Kita akan berfoto dulu. Siapkan senyum terbaiknya. Yang belum sikat gigi, nggak apa-apa, nggak kecium juga kayaknya ya. Oke, siap. Satu, dua, tiga, senyum. Oke, thank you. Saya taruh sini. Ini notes-nya udah kelihatan belum nih teman-teman? Udah ya, udah Sudah, Pak. kelihatan ya. Oke, sip, sip, sip. Ya, baik. Kita akan mulai perkuliahan kita hari ini, teman-teman. Kita akan masih sesuai dengan urutannya. Jadi kemarin kita udah bahas tentang konsep dari sinyal ya. Kita sudah membahas tentang pengantar sinyal, bedanya sinyal analog, diskrit, digital, dan juga kita sudah membahas tentang apa namanya representasi sinyal dalam domain waktu dan juga domain frekuensi ya. Sebenarnya di domain frekuensi mungkin kemarin belum terlalu banyak kita bahas ya, tapi konteksnya adalah kemarin kita melihat bahwa sinyal itu sebetulnya domainnya nggak cuma waktu aja, tapi bisa juga sinyal itu domainnya berupa spasial ya, atau kayak apa namanya, jadi sumbu X-nya itu bukan cuma waktu, tapi dia juga bisa merupakan sinyal yang sifatnya spasial gitu ya. Kayak misalnya image atau gambar gitu ya kan, itu kita juga bisa lihat dia sebagai sinyal digital juga tuh teman-teman ya. Lalu kemudian di akhir perkuliahan kemarin kalau nggak salah ada tugas ya teman-teman ya.
ini juga perkuliahannya juga sebenarnya kalau saya pikir-pikir kayaknya rasanya udah lama banget gitu ya. Padahal baru minggu lalu juga sih. Tapi minggu lalunya tuh kita hari Senin ya. Terus minggu depannya kita pindahnya ke hari Jumat karena emang di hari Senin itu ternyata saya ada kegiatan lain yang akhirnya mau nggak mau perkuliahan kita yang jadi harus digeser begitu. Dan saya nggak tahu ya apakah kita akan bisa apa namanya konsisten di hari Jumat ini. Ya hopefully bisa gitu ya. Tapi nanti saya akan coba cari kans deh karena kalau kemarin saya lihat di apa namanya vote jadwal kuliah sebenarnya tetap mayoritas kan di hari Senin ya. Jadi kalau memang memungkinkan untuk balik ke Senin, mungkin kita akan balik lagi ke Senin. Tapi ini sebagai jadwal alternatif kita dulu ya. Dan untuk sementara kita di hari Jumat ini dulu begitu ya. Lalu kemudian kemarin kita udah bahas tentang beberapa konsep tentang sinyal digital dan kemarin udah ada penugasan yang sudah diberikan ke teman-teman dan saya rasa teman-teman di sini sudah pada mengerjakan betul ya? Udah ya, bentar. Saya coba cek dulu ya teman-teman ya di analisis sinyal digital. Sebentar ya teman-teman. Nah ini dia untuk tugas mingguan, tugas pertama di sini sudah ada 12 orang yang mengumpulkan dari jumlah mahasiswanya ada 13. Wah, berarti ini ada satu orang nih yang belum ngumpulin nih, guys. Siapa nih? Nomor 5, 6, 16, 20, 23, 25, 38, 44. Nah, ini 44 belum nih. Jonathan. Mana Jonathan? Jonathan ini ada nggak nih hari ini nih? Wah, Jonathannya juga kayaknya belum hadir ya? Oke, oke. Tapi Jonathan ngambil kelas ini kan bener ya? Saya takutnya ntar cuma ada di absennya doang. Tapi ya sebenarnya orangnya nggak ngambil gitu. Ada ya Jonathan nih? Kemarin di absensi juga kayaknya ada ya, hadir ya. Oke, sisanya ini udah pada ngumpulin semua nih kelihatannya. Ada Najwa, Koshirato, Felicia, Syahrul, dan juga Gibran. Oke. Ya, terima kasih teman-teman semua untuk sudah mengumpulkan tugas-tugasnya ya. Dan kalau di sini saya lihat yang paling pertama ngumpulin di sini ada Gibran, Najwa, dan juga Viero. Ya, terima kasih untuk semangatnya ngumpulin tugas dari paling awal. Awalnya itu juga tanggal 25 sih, which is kemarin ya. Jadi kayaknya emang, ya, karena emang saya juga kayaknya agak telat ngasih share untuk link untuk kumpulinnya ya. Nah, tapi di sini kita lihat ada beberapa mahasiswa juga yang ngumpulinnya agak-agak ujung nih teman-teman nih. Jadi kalau dilihat dari yang paling terakhir ngumpulin di sini ada Maudina, lalu ada Koshirotu, dan juga ada Syahrul Mubarok ya. Nah, ini sekarang kita coba untuk lihat tugas yang dikerjakan sama sama siapa nih ya? Sama Maudina dulu kali ya sebagai pengumpul terakhir ya. Ada nih Udin ada di sini. Halo Oh Udin. iya Pak, Hadir Pak, suara saya masuk Kak. Maaf ya Pak, saya telat. Masuk masuk. Ya aman nggak apa-apa Udin. Enggak, Oke. ini saya salah lihat jadwal deadline-nya Pak. Ya Allah, maafin. Oh ya, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kumpulin kok. Oke, jadi di sini kan tugasnya tuh kemarin apa sih? Saya juga jadi lupa tuh. Kemarin tuh tugasnya adalah kita diminta untuk ini ya, apa namanya? Pilih ya, analog signal example. Terus habis itu kita diminta untuk applying smoothing techniques ya. Ada moving average filter sama ada median filter ya. Nah, di sini kelihatannya Udin mencoba untuk membuat penjelasannya dulu gitu ya. Jadi ini adalah yang median filter ya, kalau nggak salah yang ini ya. Median filter pakai 3 data berarti ya. Jadi ini data sebelum, data saat itu, dan data setelahnya dijumlah lalu kemudian dibagi sama 3 ya. Nah, sedangkan, sorry, bukan deh, kalau itu namanya ini ya. Ini tuh namanya apa sih berarti kalau kayak gini? Yang moving average ya, ini Iya, namanya ya teman-teman ya. moving average Pak. Ha-ha. Sedangkan kalau median itu kita ngambil nilai tengah gitu ya dari beberapa data yang kita ambil ya. Misalnya kita ambil 5 windownya tuh 5 data. Jadi dari sini kita bisa ambil nilai tengahnya nih dari apa namanya 5 data berurut ya yang ada di apa namanya di sinyal yang kita punya gitu ya. Nah, terus di sini Udin bilang pakai apa nih memilih sinyal suara sendiri sebagai objek studi karena mudah diperoleh mewakili kondisinya. Oke. Nah, ini mungkin boleh dijelasin nggak nih Udin? Gimana nih mekanisme yang Udin lakukan untuk mengerjakan tugas ini gimana tuh? Saya ngerekam suara saya sendiri. Saya Mm-mm. kayak ya biasa-biasa perkenalan biasa. Terus saya Mm-mm. gunain ya mikrofon handphone. Itu Mm-mm. saya juga cari tahu apa namanya resolusi mikrofon dari HP saya itu berapa. Terus Mm-mm. iya, terus habis itu hasil rekamannya itu ada 15,5 detik nanti ada di apa
di apa Pak? Itu Mm-mm. Pak grafiknya itu Di sampai lima belas grafiknya. koma lima iya udah Bentar. Iya, iya. Anyway, ini kenapa PDF-nya ada. warnanya biru begini gitu ya? Ini tuh Saya kamu tidak foto. tahu. Kenapa? Ah, biru. Saya nggak Nggak tahu. tahu Saya deh. saya ngerjain sendiri. Saya ngerjain Apakah sendiri. sih? Word nggak pakai. Iya, iya. Iya, iya ngerjain sendiri. Cuma saya nggak tahu kenapa nih di sini di saya Oh, filenya tuh warnanya biru. Oh, enggak deh. Oh, ini oh. karena keselek doang ternyata. Sorry sih. Aslinya putih kok normal. Makanya saya bilang kok ini Oke, dia oke. jadi kayak warna biru begini ya. Oke, anyway, tadi ini ada prinsip kerja ya. Oke, tadi Iya, dilanjut ya. Jadi ini nanti dari apa namanya dari audio yang udah direkam itu iya nanti dari ada sound audio. file-nya ya. Formatnya tuh WAV Pixel, gitu ya. WAV, iya. Terus nanti gunain Nampi untuk Mm-mm. apa namanya pengolahan numeriknya. Jadi Mm-mm. operasi rata-rata medianya itu pakai library Nampi, terus pakai side Mm-mm. listening juga untuk Oh, langsung ngerapiin berarti ya median pakai filter, ini ya. iya. Terus Terus Matplotlib terus. buat ngebuat bentuk grafiknya. Mm-mm. Nah, terus habis itu di sini Udin udah nampilin juga nih teman-teman hasil dari lo kok jadi balik ke sini lagi. Oke, jadi di sini tadi udah ada apa namanya grafik yang dari hasil datanya Udin nih. Ya itu kan lima Jadi, belas mm-mm. koma lima itu sampai 15,5. Mm-mm. Terus sebenarnya saya dari hasilnya tuh nggak terlalu ngeliat yang signifikan banget. Paling di detik ini nih Pak, dari 10 sampai ke 12,5 tuh itu kan Mm-mm. udah kelihatan smoothingnya. Lebih smoothnya sih pakai moving average filter. Tapi so far sisanya nggak ada yang terlalu berubah banget. Itu berarti menandakan suara suara saya atau Mm-mm. apa namanya data saya nggak terlalu banyak noise. Jadi Oke, stabil oke. gitu. Iya. Iya, 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 iya. Anyway, ini tuh pakainya berapa sih apa namanya si frekuensinya? I mean sampling rate-nya dari si data yang kamu punya ini di Itu hari segini ya, dulu. Iya, empat empat puluh puluh empat empat koma koma satu satu kilohertz ya. Iya, Artinya sama apa sih itu resolusinya teman-teman tuh 12. 44,1 kilohertz itu artinya apa? Di itunya nggak sih Pak, mikrofon dari handphonenya apa? Cara nangkep Heeh. mikrofon handphonenya ke suara saya, Heeh. ya kan? Iya, jadi Ya, istilah ini sampling rate ya. Sampling rate itu tuh artinya dia kayak seberapa sering dia tajamnya. merekam. Ya, Mm-mm. seberapa tajamnya. Seberapa banyak gitu ya, seberapa banyak rekaman yang dilakukan dalam 1 detik gitu ya kan. Iya, Karena hertz betul. itu kan dia merepresentasikan per detik ya. Jadi Ya, kalau kita ngomongin 44,1 kilohertz itu artinya setiap detiknya ada sebanyak 44.000 data tuh, ya, ya kan? Nah, terus habis itu di sini kan habis itu berarti artinya kalau misalnya kita aja punya let's say cuma sekedar berapa 15 detik gitu. Berarti sebenarnya ini udah ada 44.000 dikali sama 15 data gitu ya. Apa 15 ya, detik ya. Jumlah iya. datanya tuh ada berapa tuh 44 kali 15 ya. Saya nggak Sekitar satu. seribuan ya, ribuan. Jadi Ya, artinya jutaan data sebenarnya ada di sini. Jutaan data dari suara Udin nih ada di sini nih, ya kan. Nah, terus habis itu di sini Udin pakai median filter ya. Median filternya ini, sorry, median filter sama moving average ya. Nah, iya. parameter setupnya gimana tuh, Udin? Parameter setup buat itunya ya di kodenya. Buat ya median filter sama apa namanya si Bentar, saya lihat moving kode saya average-nya. dulu. Saya lihat kode Iya, saya dulu. Saya nggak iya, masukin. iya, iya, iya. Ya, maksudnya gini, ketika kita Apa? nggak melihat adanya smoothing yang terlalu terlihat, itu Mm-mm. mungkin karena mungkin parameter setup yang kita set itu terlalu kecil gitu. Karena maksudnya di sini kan kita lihatnya ada jutaan data gitu ya kan. Ya, Sedangkan kalau misalnya kita let's say cuma melakukan moving average dari 3 data aja, itu ya sebenarnya nggak bakal terlalu terlihat jadinya efeknya. Karena maksudnya kalau 3 data dibandingkan jutaan data itu kan jadi kayak kecil banget gitu efeknya. Kebayang nggak sih teman-teman? Atau mungkin sederhananya kayak gini deh teman-teman. Kayak misalnya di sini kan kemarin kita udah ngebahas soal moving average di mana ya? Kayak di atas ini ya. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi apa namanya? Kalau misalkan di sini kita punya apa namanya datanya mungkin masih sekitar satu satuan gitu ya kan? Nah maka ketika kita perhalus itu nanti bakal kelihatan. Maksudnya kalau kita zoom in datanya gitu ya, itu nanti fluktuasinya itu akan sangat terlihat gitu ya. Sehingga itu akan terlihat spike-spike-nya seperti apa sehingga ketika kita smoothing dengan menggunakan moving average atau median filter itu efek penghalusannya akan terlihat ketika memang datanya itu kita bisa katakanlah terlihat terpisah gitu. Gitu. Sedangkan kalau misalnya ini datanya udah mencapai
apa namanya puluhan ribu kilohertz itu tuh ibaratnya ini udah mendekati sinyal kontinu gitu. Jadi maksudnya intinya gini, agar supaya se-efek smoothingnya terlihat, mungkin baiknya Udin coba untuk apa namanya fokus di beberapa detik aja dulu gitu. Kebayang nggak sih? Jadi ini tuh di zoom lagi gitu. Misalnya kita ambil dalam 1 detik aja gitu. Ya, nanti kan kalau misalnya kita ambil dalam 1 detik itu nanti kita akan bisa melihat apa namanya perubahan sinyalnya dalam 1 detik itu seperti apa. Dan nanti efek smoothingnya akan lebih terlihat mungkin kalau kita bisa perbesar untuk apa viewingnya gitu. Kebayang nggak tuh, Din? Ya. Nah, Kebayang, Pak. tapi itu efeknya tadi again dia tergantung sama parameter setupnya. Ya, itu mungkin boleh coba ditampilkan kalau codingnya seperti apa. Atau mungkin kalau Udin mau share screen juga boleh banget. Nggak Kira-kira mau, bisa Pak. nggak? Kenapa? Benar-benar. Kenapa harus tugas saya, Pak? Soalnya itu jelek banget. Yang ngumpulin terakhir ini efek dari ngumpulin terakhir nih ya pasti Ya bakal Allah. dibahas. Jadi berikutnya boleh ngumpulinnya jangan sampai mepet-mepet banget ya teman-teman ya. Oke, Pak. Oh, ini ada O- send request nih, Pak. Share Oke, screen. ntar saya stop share dulu ya. Udah bisa coba di share lagi atau udah? Udah. Oke. Ini sih, Pak. Mm-mm. Event sendiri. Ini juga Mm-mm. terlihat. Ini waveform voice note suara saya. Terus Mm-mm. dibaca sampel rate-nya. Terus data shape-nya jika sama dengan 2. da- dari awal sampai akhir. Terus masukin moving average sama median Nah, filter. itu ada kernel size itu tuh sebenarnya si median filter tuh ya. Jadi Per kernel 5 size sampel itu ya? tuh Per 5 sampel. iya, betul. Jadi dia kayaknya ngambil median dari per 5 sampel gitu ya kan. Nah, sedangkan kalau misalkan kita coba, atau mungkin Udin bisa di viewingnya bisa diganti nggak tuh? Tadi kan Udin ngeplot coba di bagian PLT-nya deh. Itu kan dia Udin plot itu kan adalah time data color artinya untuk semuanya ya. Iya. Coba lihat ya time sama datanya itu apa sih? Ini lens space, ini yang udah ngambil semuanya ya. Bisa nggak Udin Bapak namanya bikin supaya itu tuh di crop gitu sinyalnya? Enggak. Biar Benar-benar. Saya harus iya. buka GPT juga ini, Pak, Iya jadinya. sih, nanya-nanya dulu aja. Ya cuma Iya. maksudnya nanti apa namanya teman-teman harapannya apa namanya kalau misalnya emang kernel Dari size-nya 5 kan berarti kan emang dia mediannya tuh lokal banget gitu. Kebayang nggak sih teman-teman? per Ya 5 sedangkan dalam sampel. 1 detik aja ada 40.000 data gitu ya kan. Sehingga kalau misalnya kita cuma ngambil median dari 5 data itu mungkin efeknya nggak bakal terlalu signifikan kayak gitu. Oke. Oke lah, tapi udah cukup kebayang sih apa yang dikerjakan sama Udin. Saya rasa cukup sih. Makasih Udin udah berbagi dengan apa namanya untuk pekerjaannya dengan teman-teman yang lain ya. Oke, terus habis itu ada apa lagi nih? Udah ya, ini ada kesimpulan, refleksi segala macam. Oke deh, sip, sip, sip. Ya, makanya jadi kemarin tuh sebenarnya saya expect kalau emang teman-teman bisa kerjain lebih basic dulu juga nggak apa-apa sebenarnya. Bahkan kalau teman-teman pakai Excel juga mungkin akan lebih terlihat tuh ya. Karena maksudnya dengan menggunakan Excel nanti teman-teman bisa langsung memodifikasi sendiri gitu ya datanya satu per satu gitu ya kan. Ada nggak yang pakai Excel? Atau semuanya udah pakai Python semua juga nih? Atau ada yang mungkin kira-kira dari pekerjaannya lebih terlihat gitu smoothingnya? Atau sama kayak Udin semua nih, smoothingnya kayak begini juga, nggak terlalu kelihatan. Silakan ada yang mau sharing nggak pekerjaannya? Saya ada yang Ada. beda sih ya. Boleh, boleh. Kita coba lihat ya punya Sayed ya. Sayed mau share screen atau mau saya screenshot aja workingnya Sayed? Share screen aja. Soalnya Boleh, lebih coba. kelihatan. Ya, siap. Silakan, Sayed. Oh, saya stop share dulu ya kayaknya. Apa? Oke, ini gimana tuh? Apa namanya sama? Datanya data sinyal suara juga. Iya. Kalau Suara saya sendiri juga. Atau dari suaranya YouTube Udin? sih, Pak. Nggak. Oh, dari YouTube. Bukan. Kenapa nggak suara sendiri aja? Biar nggak kenapa sih. Oke, oke. Terus gimana nih? Apa yang didapat di sini? Ini kalau suara aslinya, oh jadi sini ada nggak ya? Jadi di sini saya nyobain tiga-tiganya, dibikin fungsi Ha-ha. dari yang point remove, average, sama median filter.
Nah, ini nih. Jadi saya expect sebenarnya teman-teman melakukan ini nih. Jadi instead of apa namanya langsung pakai apa namanya plugins yang udah ada di Python, Python gitu. Teman-teman juga sebetulnya bisa mendefine move apa function sendiri nih. Ya, jadi ini kayak yang ditulisin sama Sayed nih. Ini dia udah mengimplementasikan formulasi matematika yang kemarin kita udah bahas kemarin kan ya. Ini boleh coba Iya. saya dijelasin deh dari yang define, yang def-nya itu dulu, def three point move dulu deh. Itu Oh yang apa algoritmanya gimana sih, saya? kalau ini sebenarnya yang dipakai cuman yang segini. Cuman saya Mm-mm. nambahin fitur, misalnya mau nge-smoothingnya 2 kali atau 3 kali gitu Oke oke oke. di sini Terus bisa terus habis itu, diedit. Terus di sini mm-mm, saya bikin kernelnya juga bisa di setting. Misalnya defaultnya mm-mm, 1 sih kernel. mm-mm. Terus di Jadi sini window-nya itu jadi tadi ya untuk ngambil dari berapa poin gitu ya. Tapi ini three point iya, move judulnya. Tapi maksudnya itu bisa tetap diatur juga kah? iya. Oke, jadi maksudnya tapi kalau misalnya kayak gitu mestinya berarti bukan sepertiga ya. Maksudnya mungkin bisa di pembaginya dibikin lebih Oh, variabel Maksudnya oh kalau emang iya. pakai three point move mestinya emang betul tuh sepertiga. Tapi maksudnya kalau emang kita pakai five point moving gitu misalnya, berarti harusnya pembaginya kan ya ininya ya number of window-nya gitu ya kan, number of kernel-nya Iya. gitu ya. Oke, nice nice. Ya ini teman-teman bisa pahami, ini teman-teman yang lain juga mohon sambil kita belajar bareng-bareng ya dari apa namanya contoh yang diberikan sama Said ini menurut saya sangat bagus, dia menerapkan algoritmanya langsung dan teman-teman juga bisa perhatikan ya yang dituliskan sama Said dan coba untuk menginterpretasikan nih apa namanya formulasi ini sebagai ya formulasi dari yang kita pelajarin kemarin tuh persamaan matematisnya ya. Oke, terus terus habis itu untuk yang point remove-nya ya ini ya. Iya. Terus habis itu ada apa lagi di sini? Ini yang moving average sama yang median. Bedanya apa sih kemarin tuh point remove sama moving average? Oh, point Kalau remove tuh ngambil yang point belakangnya ya atau apa sih? yang point remove yang saya dapat depan sama belakang. Jadi di sini ada yang minus sama plus. Oh, yang tengah-tengah ya berarti ibaratnya min satu terus datanya dia sama plus satunya gitu ya. Iya, betul. Oke, itu namanya point remove. Terus yang satu lagi casual Kalau yang moving. ini Kayak itu isti dia namanya bukan casual deh, kausal deh harusnya. Itu kan yang data belakang eh, bukan sih? oh iya. Iya, jadi data yang sebelumnya ya, itu bukan casual, casual mah kayak style baju gitu, ya, casual formal gitu. Ini kausal maksudnya. Jadi itu tuh dia ngambil apa averaging dari beberapa data sebelumnya ya. Ini juga bisa di setup juga tuh ya ininya ya, apa kernelnya ya, Nah, iya. jumlah data yang dirata-ratakan ya. Di sini kalau ini pakai apa nih ceritanya? Kalau di sini eh, defaultnya 3 Oke yang di oke, rata-ratakannya. sip Sama sip di sip sini sip. bisa di setting juga sih, berapa kali mau smoothing. Oke oke. Sama Terus? terakhir median filter. Di Mm-mm. sini kernelnya juga tetap bisa di setting, sama loopingnya tetap bisa di setting juga. Dan buat nyari mediannya saya pakai NumPy Oke oke. biar cepet Median. ini. Jadi tinggal pakai ini aja ya, apa namanya, pakai NumPy untuk cari si mediannya ya. Iya sih. Ya udah ada fiturnya juga sih, nggak apa-apa juga ya. Nggak Makanya usah di pakai sorting sortir segala dulu. macam ya. Oh, tapi di sorting dulu ya. Tapi Iya, kayaknya karena kalau median tuh emang harus disortir. Oh iya bener sih, dia kan pasti bakal ngambil data yang tengah-tengahnya itu ya. iya. Oke, oke, oke. Sip, sip, sip. Nah, terus habis itu hasilnya sekarang? Nah, di sini pertama yang aslinya Mm-mm. bentuknya kayak gini. Ini saya potong jadi 5 detik dulu sih, kalau nggak salah. 10 detik. Enggak, ini 0,01 tuh. Oh iya, 0,01 detik. Ini Iya, saya nah ini potong per data eh, soalnya di atas. Nah, yang kayak gini nih yang tadi mungkin saya compare dengan yang tadi Di sama sini. Udin preview ya. Kalau Udin tadi kan sampai 17 detik ya, makanya sebenarnya data yang dimiliki sama Udin itu udah banyak banget tuh fluktuasinya. Makanya jadi kita nggak bisa lihat lagi tuh naik turunnya, cuma kayak ya apa namanya rapet-rapet gitu aja kan ya. Nah, tapi kalau kita crop dengan view yang lebih kecil lagi, bahkan di sini dibikin 0,01 ya. Nah, itu nanti akan kelihatan tuh apa fluktuasinya ya kan ya. Ini berarti ada berapa data points tuh? Ini kamu pakainya sama juga tuh, 44 kilohertz juga. Eh, kalau nggak salah, iya, itu.
Coba deh hitung. Berarti data point-nya ada berapa sih? Kalau kita pakai 44 kilohertz itu kan berarti ada 44.000 dalam 1 detik. Berarti kalau kita pakai cara window untuk 0,01, oh berapa tuh? 48.000 ya? Sensornya 48 kHz. Berarti kalau misalnya itu dalam 1 detik ya. Berarti dalam 0,01 detik itu ada 480 data gitu ya. Coba balik Iya. lagi ke yang tadi yang di 0,01 detiknya. Nah, ini teman-teman yang tadi saya maksudkan tuh. Yang tadi tuh. Betul. Itu benar. Ha. Jadi di sini tuh bakal makin kelihatan tuh kalau kita cuma punya data lebih sedikit, maka fluktuasinya tuh nanti akan lebih terlihat harusnya. Begitu ya. Dan kemudian ini udah setelah di smoothing atau sebelum nih, Sayed? Semuanya ada. Oke, Jadi kalau oke. sebelum smoothing, Coba tunjukin satu-satu dia, dulu deh. Ini sebelumnya ya, yang warna biru ya. ya, Oke. ini Terus yang kalau di... Mm-mm, 3 poin. mm-mm. Waduh, Nah, jadi begitu. Kenapa tuh? ini kalau nggak salah saya cari karena saya tipe integernya atau gimana gitu. Di sini juga ada tulisan apa overflow. Jadi kalau Bentar, tapi agak ini jauh dia dari jadi tengahnya negatif ya 14. datanya. Tapi emang tadi emang di sini sebelumnya juga ada data negatif ya, amplitudonya ya. Aslinya yang biru ini, Pak, tidak Iya, yang negatif. aslinya juga emang ada negatifnya juga ya. Oke. Nah, berarti karena kenapa tuh efek kayak gitu tuh? Karena Kalau ini integernya tadi. kemungkinan iya dari Python-nya kayaknya Oke, mungkin. itu tadi 3 point ya. Ini moving, apa yang 3 point moving ya jadinya ya. Iya, Terus selanjutnya kalau yang smoother moving average sama ya kayak dia gitu juga ya. iya. Tapi di bagian yang nggak terlalu tinggi lumayan bagus mendekati ini ya. Mm-mm. Terus habis itu ada apa lagi? Yang median, Coba kayak gimana? yang median ini yang paling mendekati. Iya, soalnya dia ngambil data tengahnya aja kan ya. Tapi ya ini juga sebenarnya malah jadi nggak jadi kelihatan. Smoothingnya juga masih belum kelihatan terlihat banget ya. Karena dia cuma ngambil nilai Iya. tengahnya aja kan ya. Jadi Tapi di kalau sort terus diperbesar habis itu bisa ambil tengah. lumayan ya. Coba deh diperbesar deh, bisa nggak? Mediannya dari berapa tadi? Pakainya 5 ya. Iya. Oke, coba di define deh. Misalnya 10. Oke. Hmm. Nah, ini nih kelihatan banget nih. Jadi kayak spike-spike yang tadinya ada dengan adanya median dengan window yang lebih besar, dia jadinya akan kelihatan lebih rata gitu ya kan ya. Ya tentu kalau misal makin besar lagi ntar malah jadi rata semua tuh jadi flat line gitu ya. Oke Hmm. deh, sip 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 sip. Ya berarti tadi yang masih aneh tinggal di perkara itunya aja ya, move, point removing sama moving average-nya ya. Yang saya rasa Iya. mungkin itu kayaknya ya algoritmanya nanti bisa coba dicek lagi karena seharusnya sih nggak seperti itu sih. Maksudnya dari nilai yang apa namanya nggak apa namanya nggak sampai naik turun nggak beraturan kayak tadi kayak gitu Hmm. gitu sih. Oke oke. Tapi ini udah bagus nanti tolong coba dicek lagi aja algoritmanya sih itu saya. Ada lagi Iya, nggak tuh Pak. yang mau ditampilin di sini? Sama suaranya itu dia malah makin berantakan, Pak. Nggak jadi noise filter. Iya, soalnya kan karena di sini itu jadinya ada yang hilang nih. Coba di play deh. Bisa sambil share sound juga nggak tuh kira-kira? Ini kayaknya belum kedengeran deh di sini. Kayaknya harus share sound dulu. Jadi pas kamu share screen itu biasanya tuh ada apa namanya ada pilihan untuk share sound tuh di kotak sebelah kanan atau di mana tuh dicek dulu. Oh, Ketemu nggak? loading. Oke oke. Gimana? Bisa? Udah apa? Sayed? Bisa. Ini Oke. laptopnya agak ngelag. It's okay, it's okay.
Ini sudah kelihatan. Masih hitam sih di saya. Di teman-teman gimana? Kelihatan nggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih. Iya nih, masih belum nih. Oke. Nah, baru kelihatan nih akhirnya. Oh, ada Genshin Impact-nya tuh di situ. Recently added. Halo? Sakit? Oh, udah tampil, Pak. Udah kelihatan. Coba di Ini play. yang sampel. Yoi, hari ini gua pengen keliling lapangan banteng. Oke, terus ini yang sebelumnya ya. Ini yang, iya, Setelahnya kayak ini apa? yang Coba kita lihat. 3 point. Oke, terus Ini yang moving. kayak yang median. Yoi, hari ini gua pengen keliling lapangan banteng. Oke, ya. Ya, makasih Said ya. Jadi itu kelihatan ya efek dari si apa namanya yang bumpy tadi yang naik turun itu malah sebenarnya nambahin noise tuh, bukan ngurangin noise ya. Karena kan tadi teman-teman lihat juga ya di grafiknya. Coba lihat deh lagi deh grafiknya tadi Said. Ketika dia di compare dengan apa namanya, mungkin tiga-tiganya nggak apa-apa ditampilin. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya efek dari apa 3 point yang dan juga moving average yang di apply sama Said ini ternyata malah menambahkan noise nih, karena maksudnya noise itu kan dia tuh biasanya si ciri-cirinya tuh frekuensinya tinggi gitu ya. Jadi dia naik turun dalam apa namanya dalam rentang waktu yang sangat singkat gitu ya. Sehingga dari sini nih nanti makanya kita akan bisa lihat efeknya dalam bentuk suara yang tadi agak bising itu tuh di pas dia tuh dikena point 3 point sama yang moving bridge tuh ya. Dan saya sih curiga ini bukan karena rumusnya yang salah sih, tapi mungkin algoritmanya aja sih tadi. Mungkin ada ya tadi kesalahan Hmm, integernya atau apa gitu ya tadi saya ya. Jadi mungkin nanti iya. bisa coba untuk di apa namanya perbaiki lagi aja. Ini udah bagus sih cara kerjanya, tinggal nanti mungkin di perhitungannya ya gimana. Karena maksudnya emang rada aneh juga sih kayak misalnya nih, mungkin saya ambil contoh kayak misalkan di sini ada kita punya data points di bagian sini nih misalnya. Saya kasih warna apa ya, warna pink deh. Misalkan kita ambil data point di sini dan kemudian kita evaluasi si apa namanya si moving average-nya misalnya kan, moving average-nya. Moving average itu kan dievaluasi dengan merata-ratakan beberapa data di sekitarnya kan ya. Kalau misalnya tadi pakai kernel 5, artinya dia akan ngambil rata-rata dari 5 poin yang ada di puncakan ini nih. Kebayang nggak tuh teman-teman? Nah, sekarang kalau misalkan dia rata-rata itu kan artinya dia pasti nggak bakal melebihi nilai maksimum dan nggak bakal kurang dari nilai minimum gitu ya kan ya. Sehingga kalau rata-rata dari daerah sini itu expected akan dapat di sekitar sini harusnya nih hasil moving average-nya nih. Kebayang nggak? Ya, nah tapi ternyata fakta bahwa di sini hasil moving average-nya malah jatuh ke drop ke negatif 10.000 gitu ya kan, bahkan itu lebih rendah lagi. Ini nunjukin bahwa kemungkinan besar ada yang salah nih dalam algoritmanya seperti itu. Karena seharusnya sih perata-rataan ini akan menghasilkan nilai yang di sekitar sini juga seharusnya gitu. Bisa dibayangin nggak tuh Sayed juga? Bisa. Ya, jadi idealnya tuh dia nggak bakal jauh-jauh juga sebenarnya dari sinyal utamanya kayak gitu ya. Ya, paling nanti kalau misalnya emang mungkin atau mungkin windownya diperbesar atau diperkecil mungkin baru nanti mungkin akan jadi menghasilkan sinyal yang lebih apa namanya lebih jauh dari data point aslinya kayak gitu ya. Oke, ya kayak gitu sih. Nanti mungkin itu tadi udah bagus banget sih apa namanya tapi apa namanya implementasi dari projectnya tinggal dicek lagi aja kira-kira itu ada kekeliruannya di mana di algoritmanya. Oke, sip. Kayaknya cukup ya Sayed ya. Makasih udah sharing pekerjaannya. Ya, yang lain mungkin ada lagi yang ingin sharing dengan apa yang sudah dikerjakan dan mungkin ketemu isu yang mirip-mirip juga, atau mungkin ada yang justru udah sukses nih, terlihat bahwa dengan menggunakan ketiga jenis filter
teman-teman bisa menghasilkan sinyalnya secara visual lebih mulus gitu. Ada nggak yang mau sharing lagi? Silakan teman-teman. Pada kemana nih orang-orang ini kok jadi pada off cam semua lagi? Perasaan tadi udah nyala kamera. Nanti saya catat nih jadi poin. Tadi udah ada Said sama Udin yang udah dapat poin. Silakan kalau ada yang mau sharing lagi. Bapak mau sharing, tapi sebentar Boleh, boleh. saya izin Mm-mm. sebentar saya sambil double device sebentar Pak. Mohon maaf. Oh, oke, oke. Ini lagi pakai HP nih. Iya, Oke. Tapi laptopnya udah nyala belum? sudah Oke. sudah Siap, siap, sebentar. siap. Ya, sambil nunggu Gibran, yang lain juga kalau ada yang mau sharing, silakan ya, teman-teman. Adakah yang mau sharing selain Gibran? Nggak ada yang lain nih. Aman-aman semua. Oke deh, ya udah sambil nunggu Gibran ya. Tadi di mana sih presensi kita? Nih, tadi siapa tadi yang sharing pertama? Tadi ada Udin sama ada Sayid tuh nomor berapa sih? Oh ini. Oke, gimana Gibran? Udah? Masih OTW kayaknya. Masih baru digalain kayak ini laptopnya nih. Udah nyala, bisa? Udah. Oke, oke. Oh, baru join Zoom-nya tuh ya kayaknya. Oke. Wih, mau kemana tuh Gibran? Mau Saya ada mau acara? nge-MC abis ini. Sorry. Oh, mau MC. Di mana? Di mana? Di UNJ atau di Enggak, luar? Bapak di Jakarta Kreatif Hub. Oke, oke. Siap, Wait, siap, wait. siap. Ini Oke. mau, iya Bapak, Ya, silakan. Di share ini screen mau aja. di ininya aja atau Boleh. sama papernya juga? Boleh. Papernya boleh. Python-nya juga boleh. Kalau kerjanya di Python juga. Em, mungkin sebentar saya Ya. betternya ini aja deh, patternnya aja. Sebenarnya saya pribadi juga nggak jauh beda Bapak dari yang punyanya Said. Cuman mungkin beda di jenis datanya aja sama outputnya. Pakai data Udah apa, kelihatan? Gibran? Saya pakai data seismik Bapak dari rekaman Gunung Sinabung. Oke. Iya, ini belum saya running BTW. Nah, ini jadi Ya. untuk file path-nya. Jadi pertama itu karena ini data Sinabung yang emang rekaman dari gunung itu banyak banget noise-nya. Jadi yang pertama saya ini dulu, saya potong dulu pakai SHLTA. Di sini saya bikin di mana cari event yang nilainya terbesar. Karena kalau SHLTA-nya semakin besar, diketahui maka semakin bagus, bukannya semakin masih ini, jumlah noise itu semakin sedikit. Mm-mm. Oke, lanjut. Berarti bentar. Jadi data data aslinya akhirnya setelah di STALTA dapatnya yang itu tuh tadi ya, Iya, yang iya apa betul sih? yang ini. Iya, Ini betul. bentar deh. Ini boleh nggak sih Zu? Ini kayaknya kecil banget tulisan Sorry, di sorry. diperbesar. Nah ya kayak gitu. Nah itu kayaknya lebih enak deh kelihatannya. Oke, oke. Oke, oke. Ya, lanjut dari sini Oh, ada. oke. Ini frekuensinya berapa datanya ini? Ini Bapak, ada sampling rate itu ada 100. Jadi ada 2501 data. 100 Hz ya. Jadi Iya, kalau 100 Hz. misalkan kita punya berapa ini menit apa? Ini jam, menit, detik ya? Ini detik Bapak, saya pakai detik. Iya, ini dari jam. Oh, Jam menit, biasa, iya. detik, terus milisecond gitu berarti kali ya. Iya, iya betul. Jadi saya ambil hanya ada 25,01 detik gitu. Dari berapa detik sih itu? Dari 9.50 sampai Eh, oh tadi oh dari berarti 1 hari sih Pak sebenarnya Pak, karena nggak satu channel. maksudnya data yang ditampilkan di grafik ini itu Oh tuh dia iya, berapa detik tuh 25 detik berarti iya, sekitarnya. iya 25 detik, sekitar 25 detik Ya, dari 809 sampai ya 50 sampai 55. 8 10. Oke, oke. Eh, Sip, sip, sip. oke. Itu dari 8.09.50 sampai 8.10.10 bukan ya Iya ujungnya. Oh, 80 10. tapi iya, iya. Oke. Tapi itu kok flat ya di situ ya. Ini udah ini STALTA ya berarti ya langsung ya. Iya betul Bapak, karena harus harus gitu. Kalau enggak, kalau misalkan kalau misalkan asal potong aja, saya pikir nggak semuanya bakal jadi Iya, iya. bagus. Oke, Heeh. oke. Apalagi data yang Sebenarnya
Ha-ha. Mungkin sebelum masuk ke apa namanya tentang apa prinsip smoothing. Jadi sebenarnya mungkin kalau saya mungkin mau sharing juga ke teman-teman yang lain nih yang diterapkan sama Gibran nih sebenarnya dari STLTA-nya sendiri itu udah smoothing ya teman-teman. Teman-teman mungkin pernah dengar istilah STLTA nggak? Atau mungkin Gibran bisa jelasin nggak STLTA nih? Karena tadi kan udah pakai STLTA ternyata di sini nih. Gimana tuh Eh, STLTA itu apa ya? ini sebentar ya. Nih, jadi untuk SCLTA-nya itu, jadi eh, dia itu menyeleksi pasti Mm-mm, ada perhitungannya dari nilai satu, bukan nilai satu. Jadi dari range 1 sampai 10 di mm-mm, itu tuh ada juga, iya sih memang karena emang SLTA juga ada pakai window juga sama pakai trick off juga, triggernya juga. mm-mm, Dan mm-mm, di situ tuh nih semakin besar nilai peak value dari maksudnya komparasi nilai antara nilai mm-mm, SLTA yang paling besar itu maka nilai itu yang dibilang noise itu semakin sedikit gitu loh. mm-mm. Tapi eh, saya masih mungkin boleh ditambahkan juga eh, Ya, karena in SLTA itu hanya menyeleksi semakin jadi perhitungannya saja jadi smoothingnya itu memilih bukannya di smoothing itu betul gak Pak? iya, iya, iya. Lanjut, 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 lanjut. Ntar saya Nah, tambahin. maksudnya maksudnya apa saya pakai bahasa sendiri. Jadi dipilih bukan di smoothing, maksudnya dipilih karena dia menyeleksi jadi datanya itu nggak bakal diapa-apain beda sama yang moving average, causal sama dan lain-lain. Kenapa? Karena kalau itu kan dia kalau bisa lihat ininya ya. Kalau dia Mm-mm, itu ini untuk contoh yang pakai mm-mm, Windows 3 ini pakai 3. Mungkin mm-mm. kalau pakai yang besar itu Oke. mana nih kenapa 3 Iya, iya. Mungkin nggak usah lompat ke sini dulu deh. Oh Saya ya, oke pengen oke tadi sorry sorry masih sorry. bagi lagi ke Ah, SLTA-nya. Tapi nah, bentar, tadi saya lihat yang warna ungu. Warna ungu itu apa ya? nah, iya ini warna ungu itu bentuk rekamannya Bapak, rekaman dari yang si 25 Sinyal detik. aslinya ya. Iya, sinyal aslinya. Jadi saya iseng. Ini Sebelum di makanya STLTA ya. ini makanya belum gitu rapi, mohon maaf. Oke, it's okay, it's okay. Oke, Nah, oke, iya, sip, sip. seperti itu kurang lebih Bapak. Jadi boleh Oke, boleh kita tambahkan dari Bapak. siap, siap. Oke, boleh tampilin yang warna ungu dulu nggak? Yang tadi itu yang sinyal aslinya. Sebentar. Ini. Oke, nah itu dia. Nah, jadi ini emang tipikal sinyal gempa nih teman-teman. Itu akan terlihat seperti ini bentuknya ya. Jadi anyway, ini saya lagi nunjukin kursor. Kursor saya kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya kayaknya ya. Atau begini kali ini. Kelihatan nggak ya? Kayaknya enggak ya. Enggak Atau kok. saya coret aja deh, coret-coret. Oke, jadi bentar kalau saya gambar di sini, hopefully kelihatan ya teman-teman ini. Kelihatan, Jadi, Pak. ah, Kelihatan, Pak. jadi ini tuh adalah gambar dari tipikal dari sinyal gempa nih teman-teman ya. Di mana sinyal gempa itu typically dia punya gelombang P dan juga gelombang S tuh, ya kan ya. Biasanya sih gelombang P itu amplitudenya lebih kecil, sedangkan gelombang S itu amplitudenya itu lebih besar gitu ya. Nah, data yang dimiliki sama Gibran ini, itu dia sebetulnya bisa kita ambil fokus tuh di sini ya. Dalam artian ini sebenarnya ini fluktuasi yang cukup apa namanya yang terlihat ini yang terekam ada fluktuasi ini di sini tuh menggambarkan ada gempa nih yang terjadi di sini. Sedangkan di yang lain ini sebetulnya memang meskipun terlihat flat ini tuh sebenarnya ada fluktuasi juga. Namun fluktuasinya itu disebabkan oleh ya faktor pengaruh getaran lingkungan biasanya gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di sini saya hapus lagi. Jadi maksudnya kalau misalnya ini diperbesar gitu ya amplifikasinya gitu ya. Nah itu sebenarnya nanti di sini teman-teman akan lihat ada ripple kecil-kecil di sini gitu. Nah terus habis itu ketika gempa terjadi, nah nanti di sini ada apa namanya ada ya tadi itu ada peningkatan secara impulsif gitu ya. Dan kemudian nanti ada susulannya juga nih. Jadi makanya di sini ada dua fase nih. Ini ada fase gempa P dan juga ada fase gempa S gitu ya. Yang kemudian ini yang sering menjadi indikator dari terjadinya suatu gempa gitu ya. Nah, agar sinyal ini lebih terlihat, sebetulnya biasanya ini bisa kita apa namanya, bisa di zoom in kayak ibaratnya kayak tadi yang punya saya ya. Jadi ini kalau kita crop nih di sini, maka mungkin yang akan kita bisa lihat lebih details itu adalah ini teman-teman nanti akan polanya akan seperti ini kurang lebih gitu. Kebayang nggak tuh teman-teman? Jadi ini tuh tadi soalnya berimpit nih kan yang bagian sebelah apa namanya bagian kecil yang bagian sini nih yang kecil nih itu adalah bagian sini ya sebelum gempa P-nya tiba. Nah terus habis itu ini yang di fase pertama sebelum amplitudo yang lebih besar ini ada apa ini adalah getaran dari gempa P-nya. Sedangkan setelahnya itu ini adalah getaran yang disebabkan oleh gempa S-nya seperti itu.
gitu. Dan ini emang tipikal dari gempa apa sinyal gempa nih teman-teman. Yang biasanya dicoba untuk dicari itu adalah kapan waktu tiba dari gelombang P dan kapan waktu tiba dari gelombang S gitu. Nah, terus kemudian yang diterapkan sama Gibran tadi, ini Gibran tadi di awal ini dari data yang raw ini, itu tadi Gibran menerapkan STA LTA dulu katanya ya kan ya, sehingga akhirnya dapat gelombang yang coba di scroll ke atas Gibran, yang tadi tuh. Nah, ini nih yang bagian yang warna biru itu tuh yang di awal ini kan ya. Ya. Ha-ha. Nah, jadi sebenarnya yang ya warna ini nih, yang grafik yang Gibran munculkan di sini, ini tuh sebenarnya sudah merupakan hasil smoothing Gibran ya. Jadi maksudnya ini raw datanya seperti ini, lalu kemudian melalui STA LTA, itu akhirnya didapatkan smoothing seperti ini gitu ya. Jadi artinya STA LTA ini adalah tools untuk melakukan smoothing juga sebetulnya ya. Nah, cuma STA LTA itu seperti apa? Tadi sepertinya Gibran udah mencoba untuk menjelaskan ya. Nah, tapi apa namanya mungkin karena emang di sini juga saya belum sempat jelasin ya. Ini tuh sebetulnya STA LTA itu stands for short term average over long term average. Itu singkatannya ya. Nah, dari singkatan itu ini kebetulan kemarin banget nih saya habis ngobrol sama Evrita sama Felicia nih. Boleh nggak nih kalau ini coba Evrita sama Felicia nih specifically yang jelasin. Boleh gak nih? Coba. Siapa ya? Felicia deh, Felicia. Coba Felicia bisa masih inget gak kemarin tuh diskusi kita soal STA LTA? Mana orang ini? Ada nggak nih? Tiba-tiba ditembak. Ada, Pak. Oke, coba-coba. Masih ingat gak kemarin tuh STA LTA itu gimana tuh prinsipnya? Nanti Evrita juga bisa tambahin ya. Tapi Felicia dulu coba. Kalau seingat saya, short time average itu rata-rata sinyalnya tapi dalam jangka waktu yang lebih pendek. Mm-mm. Itu biasanya tuh untuk menangkap sinyal yang tiba-tiba atau dadakan gitu, Pak. Mm-mm. Kalau misalkan LTA atau long term average, itu jendela waktunya lebih panjang. Mm-mm. Itu sih yang saya ingat, Pak. Oke, oke. Iya. Evrita mau nambahin mungkin? Mana Evrita? Ada nggak ya Evrita? Kurang lebih sama sih Pak sebenarnya. Di gitu doang. Paling nambahin ya sebenarnya STA LTA itu salah satu smoothing juga yang konsepnya tuh mirip sama apa average yang metode average gitu. Dan Iya, STA betul. LTA itu termasuk ke Mm-mm. dalam rasio. Karena kan STA Betul. per LTA kayak gitu. Mm-mm. Iya. Jadi sepertinya teman-teman ini apa ini saya senang nih karena Gibran tahu-tahu ngebahas ini dan ini emang related banget nih mirip juga dengan apa yang memang kita sedang pelajari sekarang tentang moving average ya. Jadi STALTA itu prinsipnya adalah sama dengan moving average yang dijelasin sama saya tadi tuh yang diimplement juga dan yang kita diskusiin kemarin ya. Nah, cuma apa bedanya antara STALTA dengan moving average yang kita udah pelajari sebelumnya? Jadi STLTA itu dia itu berkaitan dengan window time-nya, time window-nya. Jadi short term average sama long term average itu konteksnya adalah kalau short term average itu adalah averaging dari time window yang relatif lebih pendek, sedangkan long term average itu adalah averaging dari window yang lebih panjang. Bisa dibayangin nggak tuh teman-teman? Ya, jadi ibaratnya nih dalam sinyal ini misalnya gitu ya kan, misalnya di sini kita punya data point di sini dan kita mau cari berapa nilai STA-LT-nya, LTA-nya ya. Nah, STA itu dia itu didapat dari averaging untuk time segmen segini misalnya. Nah, sedangkan LTA-nya itu didapat dari time segmen segini gitu. Kebayang nggak tuh? Ya, jadi ini tuh apa yang warna pink itu dia windownya lebih singkat, yang warna orange itu windownya lebih long gitu ya, lebih panjang ya. Oke. Nah, ketika dia sinyalnya masih berupa fluktuasi seperti ini, maka rasionya itu nanti akan relatif kecil gitu ya, karena maksudnya mendekati satu lah gitu ya. Atau mungkin apa namanya, kalau emang dia nggak ada terjadi perubahan yang signifikan di STA-nya gitu ya, maka nanti akan terbaca sebagai STA per LTA-nya atau rasionya itu akan jadi kecil juga nilainya gitu ya. Nah, sedangkan teman-teman bisa bayangin nih, ketika tiba di titik di mana gempa P itu muncul ya,
maka nanti teman-teman bakal bisa lihat STA ini akan memiliki nilai yang lebih tinggi nih. Karena sekarang kan dia time window-nya tuh akan lebih didominasi oleh sinyal yang ripple-nya lebih banyak. Bisa dibayangin nggak? Sedangkan LTA-nya gimana? LTA-nya ini meskipun dia tadi udah kemasukan data dengan dengan amplitude yang tinggi, tapi mayoritas masih nilainya rendah gitu. Sehingga LTA-nya di sini akan lebih rendah daripada STA-nya gitu. Bisa dibayangin nggak tuh teman-teman sampai sini? Ya sehingga secara nominal itu nanti STA-nya itu akan tinggi ya kan ketimbang LTA-nya sehingga STA per LTA-nya itu nanti juga akan jadi tinggi juga nilainya ya. Dan kemudian namun kemudian tingginya ini dalam konteks itu bisa positif bisa negatif nih. Ini maksudnya kalau di sini kan di Gibran ini ketemunya nilai STA LTA-nya tiba-tiba drop down ya. Tapi maksudnya di sini kita melihat adanya perubahan secara impulsif yang terjadi gitu ya. Jadi artinya dari sini tuh kita bisa menangkap adanya spike yang muncul akibat adanya gelombang P ini gitu. Sehingga si spike ini bisa menjadi indikasi dari munculnya gelombang P begitu. Bisa dipahami nggak nih teman-teman sampai sini? Ya. Nah, terus kemudian ya udah sinyal ini nanti akan bergerak lagi seperti ini ya kan ya. Dan nanti mungkin teman-teman bisa bayangkan ketika data points-nya sekarang tiba di daerah sini misalnya ya kan. Dan di sini nanti LTA, STA-nya ini akan nge-capture data di sekitar sini. Sedangkan LTA-nya nge-capture data dari sekitar sini. Nah, ini nilai ini akan menghasilkan STA LTA yang nilainya nggak jauh beda lagi nih. Sehingga nanti STA LTA-nya di fase ini akan relatif rendah gitu ya. Sehingga kalau misalnya ini di zoom, ini nih mungkin nanti akan kita bisa lihat polanya kayak apa namanya. Di sini nanti dia akan fluktuatif, tapi habis itu, sorry ini belum di zoom sih. Jadi mungkin kalau misalnya ini kita zoom nih, atau mungkin versi STA LTA-nya ya. Jadi di sini nanti dia akan datar, terus di sini akan ada impulse gitu ya, dia tiba-tiba naik turun gitu ya, ripple gitu. Habis itu di sini relatif datar lagi nih, karena di sini dia relatif seragam nih antara STA dan LTA-nya gitu ya, relatif sama nih. Di apa namanya, sebelum si gempa S-nya nyampe gitu. Nah, kemudian ketika gelombang S-nya masuk nih ya kan di titik ini misalnya, nah ini nanti STA LTA-nya nanti akan terjadi kontras lagi nih. Sehingga ketika ada kontras antara STA dan LTA, maka rasio dari STA LTA-nya nanti akan tinggi lagi gitu. Jadi nanti akan tinggi lagi gitu. Gitu bisa dibayangin gak nih teman-teman sampai sini? Ya. Ya, jadi artinya di sini balik lagi ya yang Gibran lakukan bahkan sebelum ke bawah-bawahnya lagi di bagian ininya aja ini semua udah filter gitu ya. Dan ini apa namanya bagus dan ini cukup umum untuk diterapkan untuk menentukan kapan gelombang P dan gelombang S tiba pada suatu data rekaman gempa seperti itu. Oke, bisa dipahami ya sampai sini teman-teman nih. Dan cara perhitungannya pun juga mirip sama kayak yang tadi dilakukan sama Said pada akhirnya ya. Jadi tinggal bedain di kernelnya aja gitu ya. Jadi STA itu kernelnya lebih sedikit, LTA itu kernelnya lebih banyak. Nah, STA per LTA itu artinya ya bikin rasionya kayak gitu. Dan kemudian dari rasio itu nanti akhirnya terekam deh sinyal yang tadi ditampilin sama Gibran kayak gitu. Bisa dipahami ya teman-teman sampai sini ya, gitu ya. Nah, meskipun kayaknya berikutnya habis itu Gibran melakukan analisis lanjutan lagi ya. Once udah dapat kayak gini, terus Gibran apain lagi nih? Oke, sebentar belum ternyata. Oke, habis itu setelah itu saya tetap melakukan beberapa hal yang seperti Mm-mm. yang Bapak bilang dari Mm-mm. moving average itu. Mm-mm. Di sini saya juga baru ternyata untuk window settingnya itu, jadi dia harus Mm-mm. ganjil ya Pak ternyata. Mm-mm. Buat yang moving average-nya ya, Enggak, atau apa? buat semuanya. Iya, buat menentukan W-nya itu harus ganjil. Kenapa? Karena setiap nilainya itu bentar. Nah, ini kan nanti akan ada nilai tengahnya. Nanti kalau misalkan buat grafik itu Uh-uh. anggapannya itu kayak supaya kayak gimana? Kayak kokoh gitu lah. Jadi ada yang Iya. kayak yang Ibaratnya, kalau kita punya satu data di tengah, maka kiri kanannya tuh kalau emang dia dibikin sama, maka pasti dia nanti akan jadi nilai ganjil gitu kan ya. betul, betul, Mm-mm. betul kayak gitu. Nah, ini salah satu contohnya ya untuk indeks misalkan dari 0 sampai 1 karena ini data masih pertamanya posisi masih ke 0. Ini karena 3 berarti kan ada 0, 1, 2. Begitu juga seterusnya Mm-mm. ada 1, 2, 3, 2, 3, 4 sini. Mm-mm. Ini berarti Mm-mm. potongan windownya gitu ya. Yang terakhir juga Mm-mm. akan sama yang pertama. Kenapa? Karena ya berarti tinggal dua terakhir aja dan dua pertama aja kayak gitu. Mm-mm. Nah, ini untuk selanjutnya untuk pemotongan yang tiganya. Ini yang originalnya nggak kelihatan karena memang kalau semakin kecil nih mungkin kelihatannya di sini abu-abu sama biru.
Kenapa? Mm-mm. Karena kalau semakin kecil windownya, mungkin untuk Mm-mm. pemotongan noise-nya akan nggak begitu, eh Signifikan. iya, nggak itu signifikan, tetapi eh, informasi dari data itu tidak begitu banyak berkurang. Dan begitu juga Mm-mm. sebaliknya. Iya, iya. Eh, di sini sebenarnya saya juga menerapkan di mana ada perbedaan antara, sebenarnya komparasi aja sih Pak dengan versi Mm-mm. manual. Ini yang nggak jauh beda tadi sama Said. Sayed. Said. Terus juga saya juga pakai yang versi di mana di library-nya langsung gitu. Jadi buat komparasi aja apakah nanti punya saya beda apa enggak kayak gitu sih. Kayak gini aja sih. Itu ternyata Oke, similarity-nya itu sama seperti itu. oke. Ini ya, dan ini juga satu contoh dari nilai tengahnya nih. Nilai tengahnya ada di sini, di sini, di sini, sini. Nih centers library, centers manual. Terus sebenarnya gabung sih ini, Pak. Jadi nggak begitu Mm-mm. kelihatan. Ya, Mm-mm. lanjut untuk yang causal moving average sama seperti yang tadi, tapi kan kalau bedanya adalah kalau misalnya kita bicara soal moving average itu kita bicara soal real time detection gitu kan untuk untuk Mm-mm. ke depannya bagaimana. Kalau misalnya causal itu bisa yang buat past tense. Nah, Ha-ha. sama. Dan ini juga saya pakai windownya 3, ya di mana di 00 ada ini. Yang pertama ini ada Mm-mm. sekian sampai yang terakhir. Gitu. Nah, itu untuk plottingannya ternyata nggak jauh beda juga. Saya komparasi lagi, juga nggak jauh beda. Ya, ini Mm-mm. pakai yang library-nya, library dari Python-nya. Dan ini salah satu contoh bentuk dari si sinyalnya tadi yang sebelum di apa-apain gitu. STA, LTA. Iya, setelah ya sadar. Nah, itu similarity dan juga center center dari si kausalnya. Lalu selanjutnya ada median filter di sini untuk menentukan nilai tengah masih sama. Nah, ini juga kalau misalkan ada window-nya, kalau misalkan window-nya itu ada 20, maka saya bikin dia tambah satu gitu loh. Biar Kenapa? ganjil ya. Iya, biar ganjil, betul. Nah, ini nih perbedaannya sama yang tadi. Kayak yang tadi saya bilang, semakin besar window yang digunakan, maka semakin apa namanya, si sinyal ini akan semakin, Smoothen. iya, akan Mm-mm. semakin smooth gitu, semakin lurus gitu. Jadi Mm-mm. noise-nya bakal berkurang, tetapi informasinya juga akan berkurang juga gitu. Betul, betul, betul. Lanjut, ini juga untuk perhitungannya masih sama. Dan untuk median itu karena karena kita menggunakan met, koma di signifikan, maka nilai mediannya itu ya harus diurutkan dulu dan ditentukan nilai tengahnya berapa. Seperti itu, kayak misalkan ini kan min 2 3 sama 5 itu berarti ini tentuin berarti nilai median itu yang mana, kayak gitu yang diambil sebagai center point-nya. Nah, ini juga untuk kalau median filternya 3 untuk komparasi saja. Selanjutnya di sini kalau misalkan masih sama aja sih seperti yang tadi similarity. Ya, Selanjutnya ini untuk menentukan nilai tengah. Nilai tengahnya tadi ada di mana aja. ya. Sudah sih Pak, segitu aja. Oke, sip, sip. Ya, terima kasih Gibran udah sharing untuk apa yang sudah dikerjakan. Jadi dari sini teman-teman juga bisa lihat ya, efeknya sebenarnya sama dengan yang tadi ditampilkan juga sama Sayed bahwa semakin besar windownya maka nanti kita akan mendapatkan sinyal yang lebih relatif lebih smooth kayak gitu ya. Nah, cuma memang pada akhirnya kita nggak expect untuk melakukan smoothing pada semua jenis sinyal ya, karena maksudnya ketika memang kita ngomongin soal audio yang ada noise, maka mungkin smoothing bisa memperbaiki informasi yang bisa kita dengarkan gitu. Maksudnya dia bisa nge-reduce noise-nya ya. Nah, cuma kalau kita ngomongin soal sinyal gempa yang kayak tadi diolah sama Gibran, yang sudah di STA LTA, maka sebetulnya esensi dari sinyal yang setelah di STA LTA itu adalah kita pengen lihat dia tuh terjadi fluktuasinya tuh di mana gitu ya kan. Kayak ibaratnya hentamannya itu ada di mana gitu ya kan. Sehingga justru seharusnya ketika sinyalnya sudah di STA-LTA itu mungkin justru jangan dilakukan ini lagi nih filter-filter serupa ini lagi karena ya seperti teman-teman lihat di sini ketika hasil STA-LTA di smoothing lagi dengan moving average atau median filter kayak yang lagi ditampilkan sama Gibran sekarang itu tuh spike-nya hilang kan tuh jadinya tuh yang warna abu-abu tuh artinya kan dia jadi hilang tuh jadi nggak kebaca kayak gitu ya gitu teman-teman ya jadi pada akhirnya oke makasih Gibran boleh stop record apa stop sharing dulu jadi dari sini teman-teman sudah memahami esensi dari STLTA, sorry bukan STLTA, esensi dari average ya, yang sebetulnya banyak jenisnya ya. Yang kemarin kita udah pelajarin ada moving average, ada causal, ada juga yang three point moving,
Dan tadi dengan contoh yang disebutin sama Gibran, kita jadi dapetin ide lagi bahwa selain averaging yang kita udah pelajarin kemarin, ada juga istilah STA LTA yang prinsipnya itu dia itu terbedakan dari ukuran window-nya ya. STA itu artinya short term averaging, jadi averagingnya dilakukan untuk waktu yang singkat. Sedangkan LTA itu adalah long term averaging ya, averaging yang dilakukan untuk waktu yang relatively lebih panjang dan rasionya itu bisa dipakai untuk mengetahui kapan terjadinya gempa gitu teman-teman ya, waktu tibanya dari suatu gempa gitu. Oke, sip sip. Terima kasih banyak Gibran. Bentar, ini saya catatkan dulu sudah memberikan kontribusi di diskusi kita hari ini. Mana Gibran ya? Oke deh, sip sip. Baik, terima kasih ya. Berikutnya kita lanjut ya teman-teman ya ke pembahasan kita hari ini. Ya, seru sekali diskusinya. Tahu-tahu udah jam 11 aja. Anyway, kita ini hari ini cuma bisa sampai jam 11.40 ya teman-teman karena harus Jumatan dan segala macam. Jadi mungkin nanti satu SKS sisanya nanti teman-teman optimalkan lagi di penugasan seperti tadi ya. Oke, baik. Nah, sekarang teman-teman kita akan lanjut ke pembahasan kita berikutnya. Kalau sesuai modul sih, hari ini kita harusnya akan membahas tentang sampling and interpolation nih teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat kemarin saya udah sempat present juga ya semua daftar menu kita sampai TS nanti. Itu hari ini kita akan ngebahas tentang sampling dan interpolasi teman-teman. Jadi harapannya nanti dari perkuliahan ini nanti teman-teman bisa apa namanya menjelaskan tentang prinsip dasar dari sampling, kuantisasi dan juga interpolasi dan juga menganalisis masalah yang berkaitan dengan aliasing gitu teman-teman ya. Dan seterusnya nanti juga akan ada diskusi tentang metode interpolasi dan juga nanti teman-teman juga harapannya bisa melakukan sampling dan interpolasi pada beberapa sinyal dengan menggunakan persamaan matematis gitu ya. Oke, mari kita mulai dengan bagian yang pertama ya. Jadi kita mulai dengan diskusi tentang definisi dulu lah ya, seperti biasa ya. Jadi di sini kita punya dua terms nih, sampling sama interpolation. Nah ini mungkin teman-teman bisa kasih masukan nggak atau opini nggak nih? Kira-kira apa sih sampling dan apa itu interpolation? Sampling itu apa, interpolation itu apa? Silakan. Yuk, silakan dijawab seperti biasa teman-teman. Minggu lalu kayaknya kalau ditanya bisa langsung jawab. Silakan. Langsung Izin unmute aja. jawab, Pak. Boleh, Iya, silakan Wahyu. eh, Dari ya, sorry. Silakan iya, dari Bapak. Untuk sampling itu bisa disebut juga pengambilan sampel, Pak. Atau pengambilan sampel. ya proses memilih atau mengambil sebagian dari populasi untuk dijadikan subjek penelitian gitu. Oke. Nah, Ya. kalau kaitannya dengan ini, sinyal digital gimana nih? Sinyal digital yang kemarin, Pak. Yang Iya, ini kan kita mata kuliahnya analisis sinyal digital nih. Nah, sampling dalam konteks sinyal digital itu kira-kira apa ya? Yang dimaksud sampling dalam kuliah analisis sinyal digital itu kira-kira apa nih? yang saya tahu itu tentang pemrosesan sinyalnya sih, Pak. Maksudnya gimana tuh? Proses mengubah sinyal dari waktu ke kontinu yang Zoom lalu dijelasin itu mengenai itu. Jadi itu ada kaitannya dengan konversi ya. Konversi dari continue ke discrete tadi kamu bilang gitu ya. Konversi. Kenapa ini tulisannya? Konversi. Astaga. Sebentar lalu. Konversi. Eh, ini kayaknya samplingnya nggak bagus nih. Konversi dari continue ke discrete gitu. Betul begitu dari? Iya, Bapak. Oke deh, sip sip. Ada lagi yang mau kasih penjelasan tambahan tentang sampling? Silakan. Mana ya dari? Mana sih namanya yang dari? Oh Di ini dia. bawah Oke. saya, Pak. Ya. Siap siap. Oke, ya. Gimana? Ada lagi yang mau kasih penjelasan tambahan tentang sampling? Sudah? Tidak ada? Oke, baik. Kalau udah nggak ada, ya jadi tadi ya teman-teman ya. Jadi sampling itu memang kalau misalkan kita lihat dari secara apa namanya arti katanya itu pengambilan sampel betul ya.
dari suatu populasi, ya kan? Dan ini biasanya dipakai untuk kayak misalnya kita survei, misalnya kita mau ngambil data gitu ya kan, bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap apa kayak gitu ya kan. Nah, itu kan kalau kita ngomongin masyarakat nggak bisa tuh kita ngambil data dari seluruh masyarakat karena mungkin bakal lama gitu ya kan. Jadi ada istilah namanya sampling di mana kita akan mengambil beberapa aja untuk merepresentasikan kondisi dari si populasi ini, ya. Nah, dalam konteks sinyal ini teman-teman, ini kemarin kita udah diskusi tuh tentang sinyal analog dan juga sinyal digital, ya, di mana sinyal analog itu karakteristiknya adalah dia sifatnya bernilai kontinu, ya kan ya, sedangkan sinyal digital itu sifatnya dia itu bernilai diskrit gitu ya. Dan case-nya adalah eh, di sini ini jadi sampling itu berkaitan dengan konversi tuh dari sinyal kontinu ke sinyal diskrit gitu teman-teman. Jadi maksudnya apa tuh? Maksudnya adalah kayak misalnya tadi ya, teman-teman sebenarnya tadi juga lihat ya ada di diskusi sebelumnya di tugas-tugas yang teman-teman kerjakan juga ada istilah sampling rate tadi tuh dibahas di datanya Udin, dibahas di datanya siapa? Sayed dan juga tadi di Gibran juga ada ya bahwa ada istilah sampling rate yang nilainya bisa puluhan ribu kilohertz ya. Di mana dalam puluhan ribu kilohertz itu artinya itu ada kaitan dengan ya berapa banyaknya data yang diambil dalam setiap 1 detik kayak gitu teman-teman. Jadi dalam konteks sampling itu akan ada yang namanya sampling rate, di mana itu sampling rate itu menggambarkan berapa banyak data yang diambil dalam 1 detik kayak gitu. Nah, meanwhile, jumlah datanya sendiri secara aktual itu sebenarnya banyak banget teman-teman ya, sampai tak hingga. Jadi maksudnya kalau misalnya nih, teman-teman ngomongin soal kayak apa sih namanya, eh, misalnya kita ngomongin ya apa namanya, suara tadi ya, gelombang suara yang tadi sempat dibahas sama Udin dan juga Sayed gitu ya. Gelombang suara dalam 0 sampai 1 itu kan sebetulnya ketika kita ngomong, itu kan pasti ada suara, ada getaran-getaran udara ya. Nah, getaran-getaran partikel udara itu yang kemudian menjadi suara gitu ya kan. Dan getaran itu terjadi itu enggak apa namanya secara kontinu gitu teman-teman. Enggak cuma dari 0 lalu ke 1 gitu. Maksudnya di 0 itu frekuensi apa amplitudenya berapa gitu ya. Ini berapa. Nah, tapi dia itu di sepanjang 0 sampai 1 ini dia itu terjadi fluktuasi ya yang signifikan gitu teman-teman. Kebayang nggak sih? Jadi maksudnya di setiap rentang waktu itu selalu ada nilainya gitu. Berapa banyak nilai yang ada di dalam rentang waktu tertentu? Nah, dalam konteks kontinu itu tuh jumlah datanya itu jadi infinite itu teman-teman. Ya. Karena maksudnya data dalam konteks analog itu ada di semua nilai gitu ya, secara kontinu. Jadi nggak cuma di nol aja, tapi di 0,01 tuh ada, di 0,001 ada gitu ya kan, di 0,002 ada ya kan, di antara 0,001 dan 0,002 ada lagi juga tuh data tuh, kebayang nggak tuh teman-teman? Aduh, ini kenapa pulpen saya? Jadi misalnya di antara 0,01 sampai 0,002 pun juga ada data lagi gitu teman-teman. Jadi artinya jumlah data secara analog itu sifatnya itu infinite gitu ya. Jadi ada banyak sekali data yang terkandung dalam bahkan untuk rentang waktu yang sangat pendek kayak gitu teman-teman. Nah, namun kita nggak bisa tuh mengolah apa namanya sinyal analog seperti itu dalam konteks digital. Makanya ada yang namanya sampling gitu ya, di mana dalam sampling itu kita nanti akan mengambil beberapa nilai aja gitu ya, sesuai dengan sampling rate yang kita gunakan gitu ya. Jadi kayak katakanlah tadi kayak punyanya audio filenya Udin yang ini sampling rate-nya di angka 44,1 kHz, itu artinya file suara yang dimiliki gelombang suara yang dikeluarkan oleh suaranya Udin itu direkam sama handphonenya sebanyak 44.000 kali dalam 1 detik gitu. Kebayang nggak tuh teman-teman? Ya. Dan itu apa namanya 44.000 mungkin kalau kita bayangin sebagai angka itu angka yang cukup banyak ya. Tapi sebenarnya balik lagi kalau misalnya itu tetap hanya sebagian dari sinyal analog yang terjadi karena sinyal analog itu sepanjang rentang waktu tertentu itu dia jumlahnya itu tak hingga banyak lah gitu. Bisa dibayangin teman-teman sampai sini dengan prinsip sampling gitu ya. Oke, jadi itu tadi teman-teman ya tentang apa namanya ya, esensi dasar dari si samplingnya ini teman-teman. Jadi dalam sampling itu ya tadi ya, kita ngambil nilai gitu ya dari sinyal analog gitu ya pada kelipatan tertentu gitu ya kan. Dan ini biasanya equal space interval gitu teman-teman. Jadi nggak misalnya dia padat di awal doang terus di belakang dia jarang-jarang enggak gitu ya. Jadi si sampling itu tuh dia equally spaced interval gitu ya.
Nah, terus habis itu this produce sequence of numbers that approximates the original signal gitu ya. Jadi dia nanti akan bisa dipakai untuk mengaproksimasi sinyal analog yang aslinya gitu teman-teman. Jadi katakanlah misalnya di sini ini kita punya sinyal analog ya dari yang warna abu-abu nih ya. Nah, kalau misalkan kita lakukan sampling dalam konteks misalnya ini 1 detik nih, 1 detik ya. Nah, misalnya samplingnya itu kita lakukan dengan 10 Hz gitu ya. 10 Hz. Nah, 10 Hz itu artinya dalam 1 detik kita ambil 10 data gitu teman-teman. Jadi kalau kita ambil 10 data, mungkin nanti akan kita bisa bayangin kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini enggak equally space nih jadi. Ya udah, saya ganti jadi 8 Hz lah gitu ya. Jadi dalam 1 detik ini ada berapa banyak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya gitu. Jadi ketika kita punya gelombang seperti ini dan kita sampling dengan 8 Hz, maka nanti kita akan ambil titik-titik ini nih sebagai representasi dari hasil samplingnya gitu teman-teman. Bisa dibayangin nggak sampai sini? Ya, gitu. Nah, terus habis itu, bentar ini kayaknya saya taruh di sini deh. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih. Jadi ini balik lagi konteksnya ini adalah ceritanya tadi again ini adalah si sinyal analognya kan ya. Sinyal analognya misalnya bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian kita lakukan sampling sebanyak dalam 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 apa dengan frekuensi 8 Hz ya. Nah, artinya nanti dalam 8 Hz itu kita artinya akan punya 8 data tuh untuk sepanjang 1 detik gitu ya. Nah, sehingga nanti data yang warna biru inilah yang akan direkam dalam sistem kita gitu ya kan ya. Dan kemudian nanti teman-teman bisa bayangin kalau sekarang kita cuma menyimpan sinyal yang warna biru aja, maka nanti data yang akan kita punya itu akan berbentuk seperti ini. Gitu. Bisa dibayangin nggak tuh teman-teman? Sinyalnya jadinya yang warna biru-biru ini. Ya. Oke, karena kita cuma mengambil data di titik-titik itu aja gitu ya. Dan nanti teman-teman bakal bisa lihat bahwa adanya sampling yang frekuensinya relatif rendah itu akan menyebabkan si sinyal itu jadi nggak terlalu terbaca lagi, ya kan? Karena kalau teman-teman lihat ini, ya kan, dari sebelah kiri kan fluktuasinya seperti ini ya. Tetapi dengan sampling yang 8 Hz, which is relatively rendah gitu ya kan, itu nanti teman-teman akan mendapatkan data point seperti ini yang kalau kita misalkan gambarkan, perkirakan ya bentuknya gitu ya. Nah, itu dia nanti akan mendapatkan bentuk yang warna merah ini yang rada jauh ya dari bentuk aslinya warna abu-abu. Bisa dibayangin gak nih teman-teman sampai sini? Jadi artinya teman-teman akan bisa melihat bahwa ada kondisi di mana sampling yang dilakukan itu bisa menyebabkan perbedaan dari sinyal yang seharusnya gitu ya. Karena ya again sinyal yang seharusnya mungkin punya bentuk yang lebih complicated, tapi ketika kita sampling data yang relatively sedikit, maka ya sinyal yang bisa direkonstruksi dari data sampel tersebut itu mungkin nggak akan semirip data aslinya kayak gitu. Oke. Nah, fenomena inilah yang kemudian disebut sebagai aliasing gitu teman-teman. Jadi aliasing itu adalah perbedaan dari sinyal yang diambil dari hasil sampling yang berbeda dengan sinyal aslinya kayak gitu. Oke, bisa dipahami nih sampai sini teman-teman tentang sampling ya. Nah, sedangkan habis itu selain sampling ini ada interpolasi nih, di mana interpolation itu adalah reconstructing a continuous signal from its discrete sample by assuming the behavior of signal between samples. Nah, jadi interpolasi itu artinya dia merekonstruksi bentuk sinyal ya. Jadi yang saya gambar warna merah ini nih adalah interpolasi ini ya. Jadi dari data samplingnya warna biru ya kan, kita punya data seperti ini ya kan. Dan kemudian nanti kita bisa melakukan rekonstruksi atau memperkirakan gitu ya. Data-data ini kira-kira awalnya tuh sinyalnya dari seperti apa bentuknya gitu ya. Nah, nanti kita akan berkenalan dengan beberapa teknik interpolasi ya. Salah satunya adalah ada yang namanya linear interpolation. Linear interpolation itu dia kayak nyambung-nyambungin garis aja kayak gini, garis lurus gitu. Ya tentunya tadi kalau kita lihat ya ini sebenarnya interpolasi yang cukup simpel, tapi teman-teman bakal bisa lihat ini kagak mirip ya, jauh ya dari bentuk yang asli kayak gitu ya. Oke. Nah ini mungkin untuk prinsip sampling tadi teman-teman ya kita akan diskusi lebih details. Aduh, bentar ini kenapa ada warna merah di situ? Oke. Nah jadi untuk konsep dari sampling itu tadi teman-teman ya, jadi di dalam sampling itu nanti kita punya yang namanya sampling interval ya. Nah, apa itu sampling interval? Sampling interval itu adalah selisih antara successive samples gitu ya, antara sampel satu dengan sampel berikutnya gitu ya.
Jadi kayak misalnya di sini nih teman-teman, kita misalnya dalam 1 sekon kita ngambil frekuensi 8 Hz ya. Artinya ini kan dalam 1 sekon itu ada selisih antar data gitu ya teman-teman ya. Nah ini yang disebut dengan sampling interval nih teman-teman, si T-nya. Berapa nilainya? Ya tentu ini akan jadi 1/8 gitu ya. Karena sepanjang ini kan tadi 1 detik ya. Ini 1 detik nih. Berarti sampling intervalnya untuk case ini itu adalah 1/8 gitu. Bisa dibayangin nggak teman-teman sampai sini? Ya. Dan kalau di sini nih penjelasannya jadi agak dibalik nih. Kalau tadi kan soalnya tadi kita ngomongin sampling rate dulu ya, atau frekuensi sampling baru sampling interval. Nah ini di sini ngomongnya sampling intervalnya dulu nih. Jadi kalau kita misalnya melakukan sampling interval setiap 0,001 detik, berarti sampling interval kita adalah 1 milisekon nih. Nah kemudian habis itu kita bisa punya juga yang namanya sampling frekuensi, di mana sampling frekuensi itu bisa kita dapat dari 1/sampling interval gitu ya. Jadi kalau misalnya sampling interval kita adalah 1 milisekon, berarti nanti sampling frekuensinya itu adalah 1000 Hz gitu. Karena 1 dibagi dengan 0,001 ya. 1000 Hz ini, ya tadi again cara lihatnya adalah 1000 Hz itu artinya ada 1000 data dalam 1 detik ya. Dan make sense ya teman-teman bisa bayangin ya. Kenapa ada 1000 data dalam 1 detik? Karena setiap datanya itu diambil dengan interval 0,001 gitu ya. Bisa dibayangin kan ya teman-teman sampai sini? Jadi teman-teman bisa lihat ilustrasinya seperti ini, tapi dia lebih padat lagi gitu ya. Jadi ada 1000 data gitu di dalam 1 detik gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Jelas nggak nih teman-teman sampai sini dulu sebelum kita lanjut? Cukup jelas, Pak. Oke deh, sip, sip, sip. Nah, di sini ada contoh juga nih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dalam bentuk apa namanya, ini ya misalnya di sini kita punya sinyal analog seperti ini ya, sinyal analog sinusoidal gitu ya. Nah, nanti kita bisa melakukan sampling nih teman-teman dari si sinyal analog ini ya. Dan again, sampling ini bisa dilakukan dengan sampling period atau sampling interval yang berbeda-beda gitu ya. Kalau kita melakukan sampling intervalnya itu dengan T sama dengan 1 ya, ini teman-teman bisa lihat ini ada ukurannya nih. Di sini ceritanya periode dari si gelombangnya itu sekitar 25 Hz lah, let's say. Nah, jadi kalau kita menggunakan T sama dengan 1, maka ya nanti teman-teman bisa lihat nih di setiap detiknya itu dia akan diambil datanya gitu ya. Sehingga nanti kita akan bisa dapatkan datanya itu seperti ini distribusinya. Oke, gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya sampling intervalnya makin besar, maka jumlah data yang disampel itu berarti akan makin sedikit gitu ya kan. Oke. Ini untuk yang sampling interval 5 sekon ya, atau mungkin ini data points ya. Sedangkan kalau ini sampling interval 20 gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, semakin lebar sampling intervalnya, maka data points-nya akan semakin dikit ya. Dan ketika semakin dikit, maka nanti akan ada kecenderungan untuk misinterpretasi, ya enggak tuh? Karena teman-teman bisa lihat misinterpretasi maksudnya itu ya, tadi balik kemiripan dari bentuk sinyal aslinya gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di sampling period yang cukup singkat ya, dengan jumlah sampling yang lebih banyak, maka dia akan lebih representatif kan. Ini lihat ya teman-teman, lihat bentukannya tuh mirip ya. Naik turunnya sama dengan sinyal yang aslinya ya. Nah, tapi kalau kita punya sinyal yang lebih sedikit, ya bisa jadi masih mirip ya. Nah, tapi ada case di mana ketika dia udah sampling yang cukup panjang nih, which is datanya artinya terlalu dikit, nah ini representasi datanya jadi nggak representatif lagi nih. Karena kalau teman-teman melakukan interpolasi dari data yang available dengan sampling interval yang lebih panjang kayak gini, teman-teman bisa bayangin interpolasinya mungkin nanti akan seperti ini nih, which is nggak, jadi benar-benar beda kan dengan sinyal asli. Bisa dipahami nggak nih teman-teman sampai sini? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke deh, sip sip. Itu tadi tentang apa namanya konteks sampling, apa namanya sampling rates ya. Jadi di sini ya tadi teman-teman ya kita punya perbedaan secara umum ya di mana ada yang namanya high sampling rate sama low sampling rate. High sampling rates artinya time intervalnya itu singkat dan ketika time intervalnya singkat berarti samplingnya lebih banyak. Dan kalau teman-teman lihat dalam bentuk data discrete tadi nanti mereka tuh akan lebih rapat-rapat gitu ya. Dan dia bakal apa namanya makin rapat dia tuh akan makin memungkinkan untuk reconstruct the original analog signal. Jadi bikin bisa representatif lagi tuh ya. Sedangkan kalau low sample
itu nanti dia akan ada kecenderungan untuk ya ya tadi datanya terlalu sedikit sehingga kalau misalnya sampai sedikit banget gitu ya kan, nah nanti dia akan ada problem aliasing namanya, di mana dia itu nggak apa namanya nggak kelihatan mirip gitu ya teman-teman. Oke, jadi aliasing itu terjadi karena ini tadi teman-teman ya, sampling frekuensinya itu terlalu rendah gitu ya untuk mengcapture perubahan yang terjadi pada analog signal ya. Nah, terus kemudian di sini ada yang namanya Nyquist criterion nih teman-teman. Jadi Nyquist criterion itu adalah ya ini ada penurunan matematisnya sebenarnya, tapi kita nggak akan bahas di situ. Cuma intinya adalah untuk menangkap perubahan signal yang apa namanya yang baik ya pada suatu sinyal, maka syaratnya adalah sampling frekuensi harus lebih besar dari atau sama dengan dua kali frekuensi maksimum. Di mana dua kali frekuensi maksimum itu adalah frekuensi maksimum dari sinyal gitu teman-teman ya. Jadi kayak misalnya di sini teman-teman punya tadi tuh apa namanya kayak di gambar yang tadi teman-teman lihat di sini ya. Di gambar yang tadi teman-teman lihat di gambar 1.22 yang ada di atas nih. Ini tuh sinyal ini memiliki frekuensi sekitar sorry. Nih ya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman lihat di sini nih, ini tuh dia punya apa namanya? Kan kalau misalnya kita lihat di sini, ini tuh periodenya di sekitar 25 ya kan ya. Periode sinyalnya itu adalah 25. Berarti frekuensinya itu sekitar 1/25 gitu teman-teman ya. Nah, sehingga berdasarkan Nyquist teorem tadi, sampling yang harus kita lakukan supaya bisa nge-capture perubahan ini, dia harus lebih besar atau sama dengan 2 kali 1/25 gitu teman-teman. 2 kali 1/25 itu berarti berapa tuh? 2/25 atau 1/12,5 gitu teman-teman. Sehingga kalau kayak gini berarti si sampling intervalnya itu minimal 12,5 nih teman-teman. Oke, bisa dipahami nggak nih teman-teman? Sampling intervalnya tuh nggak boleh lebih besar dari ini gitu ya. Karena kalau sampling intervalnya udah lebih besar dari ini nih, kayak misal tadi nih 20 gitu ya. Nah itu udah bakal amburadul tuh. Nggak bakal kelihatan sama sekali. Nah tapi kalau misalnya sampling intervalnya 5, ya meskipun itu relatively jauh-jauhan ya, tapi ini masih bisa nge-capture bentuknya ya. Karena dia masih apa namanya masih lebih besar, masih lolos dari standar dari Nyquist criterion tadi tuh teman-teman. Karena sampling intervalnya itu kan tadi di sini di apa namanya maksimal itu di 12,5 kan. Jadi kalau samplingnya intervalnya 5 ya tentu dia akan jadi lebih rapat kan. Jadi artinya masih bisa nge-capture perubahan yang terjadi. Apalagi kalau sampling intervalnya 1 gitu ya kan. Nah ini jangan ditanya nih, udah pasti dia bisa representatif nih karena udah pasti bisa menangkap semua perubahan yang terjadi di sinyalnya ini. Kayak gitu teman-teman. Udah jelas nggak sampai sini nih teman-teman? Jelas ya? Oke. Nah, anyway, di sini saya lihat teman-teman apa namanya memang sudah cukup sering pakai Python ya kelihatannya ya. Karena mungkin di mata kuliah sebelumnya itu saya percaya teman-teman udah pernah pakai Python juga kayak di Data Raya atau mungkin di kayak kemarin di Kapita Selecta ya. Dan tadi di tugas-tugas teman-teman juga banyak yang sudah pakai Jupyter Lab, VS Code segala macam. Jadi mungkin saya rasa mungkin akan bagus di perkuliahan kita ini juga kita sekalian apa namanya eksperimen gitu menggunakan Python juga nih teman-teman. Jadi di sini ada apa namanya contoh untuk melakukan sampling ya dan juga nanti ada bagian tentang quantization di sini teman-teman. Tapi nanti mungkin kita fokusnya di bagian samplingnya dulu nih teman-teman ya. Jadi di sini ada mungkin di sini saya akan coba buka juga di VS Code-nya sebentar ya teman-teman. Wait, new file. Oke. Oke, ini saya lagi share note sama Jupyter Notebook-nya. Kelihatan nggak teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, ya. Jadi ya seperti biasa ya teman-teman ya. Untuk awalan ini mungkin akan ada beberapa library yang kita akan sering gunakan nih. Salah satunya adalah NumPy sama Matplotlib.
Lalu setelah itu di sini kita bisa melakukan sampling untuk sinyal tertentu ya. Jadi katakanlah di sini ceritanya kita pengen melakukan sampling untuk gelombang sinyal sinusoidal kayak yang tadi kita punya di apa namanya di contoh gambar tadi ya. Jadi kita pertama bisa setup dulu apa namanya variabel T ya yang menggambarkan waktu let's say. Nah, di sini kalau misalnya kita bikin 0, 1, 1000 itu artinya dia akan list angka dari 0 sampai 1 ya kan ya. Dan kemudian ada 1000 buah angka begitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita coba untuk print kayak gini ya. Nah, mungkin nanti kita bakal bisa tampilin kelebihan. Bentar teman-teman. Oh ini belum ini Pythonnya belum dipilih karena ini sorry. Nah ini teman-teman ya. Jadi ini adalah data points yang merepresentasikan waktunya. Anyway ini biar lebih bulat. Ini kalau teman-teman lihat nih sebenarnya dia akan ngebagi datanya nggak rata nih. Jadi kayak gini harus saya bikin jadi 1001 supaya dia angkanya itu jadi 0,01, 0,02 dan seterusnya. Nah ini si T ini tuh dipakai untuk merepresentasikan si sinyal analognya aja sih sebenarnya teman-teman. Jadi sekarang di sini misalkan kita define ada yang namanya X ya, di mana X itu adalah ya nilai dari si sinyalnya nih teman-teman ya. Jadi di sinyal ini saya bikin sin 2 dikali yaitu ya NP atau saya langsung tap aja bisa nggak sih? Oh, jangan deh beda ya. Jadi 2 pi dikali dengan di sini saya pengen bikin frekuensinya misalnya 5 gitu ya kan 5 Hz sih. Nah, jadi nanti dari sini kita bisa apa namanya dapetin nih apa namanya si nah ini udah diplot ya. Coba kalau misalnya kita represent. Nah, ini jadi ceritanya ini representasi dari sinyal analognya dulu nih teman-teman. Ya, dan kemudian ceritanya sekarang kita pengen coba untuk sampling nih dari si sinyal ini, ya kan ya. Nah, sekarang untuk melakukan sampling, ya kita bisa pertama mulai dengan mendefinisikan dulu nih teman-teman ya. Mungkin ini gambarnya saya taruh di bawah aja di sini. Nah, sekarang untuk melakukan sampling, kita bisa, ini teman-teman bisa lihat ya di note yang saya punya di sebelah kanan ini, kita bisa mulai dengan mendefinisikan sampling frekuensinya dulu nih ya. Misalkan kita ambil sampling frekuensi dengan 20 Hz ya. Nah, kemudian dari 20 Hz ini kita bisa mendefinisikan N ya, di mana N itu adalah nilai yang akan kita ambil gitu ya. Dengan apa namanya, dalam artian kita akan mengambil 20 data gitu ya, sepanjang 0 sampai 1 ini nih teman-teman ya. Dan di sini untuk menyusun nilai N-nya ini kita bisa gunakan range seperti yang teman-teman lihat di sini. Kemudian dari 0 sampai 1, lalu kemudian ini ya ini adalah representasi dari si sampling interval ini 1/fs ini. Gitu ya. Nah, terus habis itu udah dari sini kita bisa apa representasikan lagi si examples-nya ya. Yang teman-teman bisa lihat di situ udah ada juga sama dengan dia suggestion-nya pinter amat. Udah saya ikutin aja lah. Kayak gitu. Nah, kayak gini teman-teman ya. Nah, jadi ini sekarang kita udah punya dua data nih. X ini merepresentasikan data sinyal analognya dan X samples ini dia harusnya merepresentasikan sinyal yang di sampel gitu ya kan. Nah, ini untuk memplot si apa namanya? Siapa namanya? Si hasil sampelnya. Ini mungkin supaya bisa kelihatan kayak yang tadi di sini nih, di gambar yang tadi. Ini kita bisa pakai ini namanya ini stem ya, teman-teman ya, plot stem. Jadi nanti teman-teman bisa plot stem aja seperti yang teman-teman lihat di contoh di sebelah kanan itu. Nah, terus habis itu yang kita plot di sini adalah N versus examples kan ya. Gitu. Oh, dia udah kasih rekomendasi juga nih. Nah, terus habis itu di sini ini nanti ini line format ya. Jadi nanti mungkin dia nanti akan memiliki garis warna merah. Terus nanti ada apa namanya bulatan warna biru. Terus nanti di sini ada base-nya. Udah kita langsung coba lihat aja ya teman-teman. Nah ini dia. Jadi ini adalah sampling yang dilakukan apa yang akan diperoleh ketika kita menggunakan frekuensi 20 Hz gitu teman-teman. Oke. Dan ini kenapa dia jadi sesuai ya sama peak-peaknya karena emang di sini fungsinya ini dia itu fungsi gelombangnya itu 2 pi
dikali 5T gitu teman-teman. Jadi di sini frekuensi dasar dari si gelombang itu adalah 5 Hz gitu ya. Oke. Jadi kalau kita ambil pakai frekuensi sampling 20, tentu itu aman banget ya teman-teman. Bahkan kalau misalnya kita taruh 10, ini juga relatifnya masih bisa record nih. Meskipun, oh bentar, ini malah jadi error nih. Ya jadi artinya ini 10 jangan sih. Mungkin 11 kali ya. Coba kalau misalnya kita pakai 11, nah ini teman-teman akan terlihat seperti ini ya. Meskipun dari sini jadi kelihatan ada aliasingnya ya teman-teman ya. Aliasing ini maksudnya muncul nih teman-teman kayak gini nih. Kalau misalnya kita nggak tampilin sinyal aslinya, mungkin kita nggak tahu nih bentuk aslinya seperti apa, ya kan? Bisa dibayangin nggak tuh ya? Ya, jadi kita bisa mengimprove seberapa bagus dia sampling dengan menambahkan frekuensi sampelnya. Ya, kalau misalnya kita taruh misalnya 15 gitu ya kan. Nah, ini juga makin. Ini sebenarnya masih belum kelihatan nih. 20 nih. Kalau 20 gimana tuh? Masih kurang ya. Coba kita 40 deh. Nah, ini 40 mungkin udah lumayan mendingan gitu ya teman-teman. Jadi tentu ya teman-teman bisa bayangin ya semakin banyak samplingnya, nanti dia akan semakin bagus tuh untuk merepresentasikan, untuk merekonstruksikan sinyal aslinya ya, di mana sinyal aslinya itu seperti ini. Tuh. Oke, bisa dipahami nih teman-teman dengan prinsip samplingnya. Ada pertanyaan nggak nih teman-teman dengan prinsip samplingnya? Udah ya, cukup ya teman-teman nih. Oke, tidak terasa, udah jam segini ternyata. Kelihatannya apa namanya, mungkin ini saya akan coba untuk percepat ya teman-teman ini. Nah, berikutnya setelah kita lakukan sampling nanti teman-teman ya ini ada juga konteks tentang yang namanya bentar tadi di sini ini baru sampling konsep 2.1 kayak tadi ada bagian yang terlewat ya di sini nih teman-teman yaitu tentang prinsip dari kuantisasi nih teman-teman. Jadi sebetulnya selain dari sampling ya ada satu step lagi yang harus kita lakukan yaitu kuantisasi nih teman-teman. Teman-teman masih ingat nggak kuantisasi itu konteksnya dalam sinyal digital itu berkaitan dengan apa nih? Kalau teman-teman ingat di diskusi kita kemarin, sebenarnya pembedaan dari sinyal itu ada tiga. Ada analog, ada diskrit, sama ada digital. Tuh. Yang ngebedain antara analog dan diskrit adalah dia di sumbu X-nya, ibaratnya ya. Jadi si diskrit itu, dia itu sumbu X-nya itu adalah ya pada waktu-waktu tertentu aja. Contohnya adalah ya kayak gini nih, yang kita lihat di sini ini adalah sinyal diskrit nih sebenarnya. Ya, jadi dia hanya memiliki nilai pada waktu-waktu tertentu aja ya dengan selang interval yang equal gitu ya. Nah, sedangkan ada lagi yang namanya sinyal digital ya, di mana diskrit sama digital itu beda di konteks si nilai Y-nya tuh teman-teman ya. Jadi kalau di sinyal diskrit itu tuh meskipun tadi dia itu nilai X-nya itu udah diskrit, tapi nilai Y-nya itu masih kontinu. Masih ingat nggak tuh teman-teman? Jadi nilai Y-nya itu dia masih bisa berapapun nilainya ya, tergantung sesuai dengan hasil bacaan analognya gitu. Ya. Nah, sedangkan kalau sinyal digital kita pengen supaya nilai ini juga berubah jadi sifatnya diskrit juga nih teman-teman. Ya. Nah, maka ada yang namanya kuantisasi nih teman-teman. Ya, di mana di kuantisasi itu apa namanya nilai yang dibaca oleh sampling itu nanti harus diubah dulu nih menjadi sistem bit gitu teman-teman ya di mana suatu angka itu dalam sistem bit itu bisa kita representasikan dengan 2 pangkat n gitu teman-teman. Di mana n itu adalah number of bits sih. Dan teman-teman juga bisa lihat nanti n itu merepresentasikan seberapa presisi dari nilai yang kita ambil gitu ya. Karena kalau misalnya kita cuma pakai n-nya 1, berarti dia cuma bisa dynamic range-nya cuma apa namanya cuma 2 doang gitu ya. Artinya dia cuma merepresentasikan 0 sama 1 doang gitu ya. Sedangkan kalau misalkan N-nya lebih banyak ya kan, nanti dia bakal bisa lebih dynamic, dia bisa ngambil data yang lebih banyak nih. Ya contohnya kayak gini deh, misalnya kita punya 8 bit ya, representasi 8 bit. 8 bit itu artinya kan 2 pangkat 8 tuh ya. 2 pangkat 8 itu artinya 256. Jadi artinya kita bisa membedakan ya nilai sebanyak 256 kayak gitu teman-teman. Bisa dibayangin gak ya? Ya, jadi maksudnya itu nanti ibaratnya nanti akan konteksnya itu berkaitan sama pembulatan sih nanti, gitu. Dan kemudian ini berkaitan juga dengan apa yang kemarin kita udah sempat diskusi ya tentang apa analog to digital conversion ya. Jadi
kuantisasi itu ada tahapnya tuh di sini. Setelah sampling kita akan melakukan kuantisasi gitu teman-teman, sehingga kita bisa mengubah suatu sinyal dari analog menjadi digital gitu ya. Nah, terus kemudian nanti di sini ada beberapa tambahan bacaan ya, reading material aja. Jadi ini ada apa namanya beberapa jenis analog digital converter ya. Ini ada beberapa contohnya yang mungkin nanti teman-teman bisa pelajari masing-masing. Oke. Nah, berikutnya ini ada sampling sinusoidal signals. Ini tuh sebenarnya yang barusan kita kerjain sih tadi teman-teman ya di apa namanya di yang tadi saya tunjukin di uh, Python library-nya di VS Code-nya. Oops. Ya, dan kemudian nanti tadi teman-teman kita udah melihat ya apa namanya demonstrasi di mana kalau sampling rate-nya semakin tinggi maka nanti dia akan semakin bisa resembling gitu ya, semakin mirip dengan sinyal yang aslinya gitu ya. Sedangkan kalau sampling rate-nya lebih rendah dia akan cenderung menyebabkan terjadinya aliasing. Sehingga untuk tidak terjadi aliasing ada yang namanya Nyquist criterion ini ya, di mana sampling frekuensi harus lebih besar sama dengan 2 kali frekuensi maksimum. Ya tadi gambar yang tadi udah kita diskusikan. Oke, nah terus habis itu nih ada contoh praktikalnya ya. Dan ini yang sebenarnya tadi juga udah digunakan sama apa namanya. Nanti tadi angka-angka ini ketemu juga tadi tuh ya di tugas yang dikerjain sama Udin dan juga mungkin Said ya. Di mana kayak misalnya di audio processing itu sampling frekuensi itu 44,1 kHz itu dirasa cukup ya. Kenapa cukup? Karena frekuensi yang bisa didengar sama manusia itu berkisar sampai 20 kHz maksimal. Sehingga dengan menggunakan Nyquist theorem itu apa maksimal apa minimalnya itu sampling frekuensi untuk audio file yang bagus itu 40 kHz gitu teman-teman. Ya. Nah, terus ini juga ada implementasinya di digital imaging dan juga geophysical survey gitu ya. Oke, yang terakhir di sini ada interpolation, teman-teman. Dan untuk interpolation ini kayaknya saya nggak punya cukup waktu untuk menjelaskan. Tapi di sini saya akan taruh ya pembahasannya di notes yang harapannya nanti teman-teman bisa baca-baca ya. Cuma intinya tadi kita udah sempat bahas sekilas ya bahwa interpolasi itu adalah cara kita untuk merekonstruk sinyal ya dari discrete values-nya. Oke. Gitu. Jadi karena sesuai dengan namanya interpolation itu artinya kita mencoba untuk mengira-ngira gitu ya bentuk antara data points itu seperti apa bentuknya. Bisa dibayangin nggak tuh teman-teman? Ya. Nah, maka nanti akan ada beberapa metode. Yang pertama ada linear interpolation, di mana linear interpolation itu sederhananya dia menyambungkan antar titik dengan garis lurus gitu. Jadi sinyalnya itu direkonstruksi dengan menyambungkan antar titik dengan garis lurus. Maka persamaan matematis yang digunakan pun ya sederhana persamaan garis lurus. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini adalah persamaan garis lurus sebenarnya. Oke, gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh program yang nanti teman-teman bisa coba untuk running di apa namanya di Python masing-masing. Kemudian yang kedua ini ada interpolasi polinomial. Di mana interpolasi polinomial itu dia menggunakan apa namanya fungsi polinomial untuk merekonstruksi sinyal gitu ya. Nah, ini ada apa namanya code juga yang nanti teman-teman bisa coba. Dan yang terakhir ini ada cubic spline interpolation. Ya tentu sesuai dengan namanya ya cubic spline interpolation artinya dia menginterpolasi dengan menggunakan fungsi kubik. Ya. Makanya jadi di sini fungsinya itu berpangkat 3 nih. Gitu. Dan nanti dengan menggunakan cubic spline akhirnya kita bisa dapatkan representasi sinyal yang mungkin akan terlihat lebih bagus karena nggak kaku kayak linear interpolation yang cuma nyambung-nyambungin doang. Dia bisa membuat sesuatu apa bisa menginterpolasi dengan curve tertentu kayak gitu teman-teman. Dan tapi ya pada akhirnya sebenarnya nanti interpolasi juga tergantung dari karakteristik si sinyalnya seperti apa teman-teman. Nah, udah deh akhirnya dari sini kita punya kesimpulan nih di mana dari ketiga apa namanya dari uh, ketiga metode interpolasi itu nanti teman-teman akan bisa lihat di mana kalau berdasarkan smoothness atau kehalusan ya linearity yang paling kaku gitu ya karena dia kan cuma lurus-lurus doang. Nah, sedangkan kalau polinomial itu smoothness-nya tinggi tapi dia unstable. Nah, stability-nya nanti teman-teman bisa coba cek deh
Tadi saya udah taruh juga code-nya di atas. Sedangkan kalau cubic spline itu cenderung lebih realistik dan sering dipakai untuk engineering gitu teman-teman. Oke, udah ya. Dan jadi ini summary dari perkuliahan kita hari ini. Sisanya adalah tugas ya. Tugasnya sama kayak kemarin lagi teman-teman. Jadi silakan teman-teman coba untuk melakukan apa yang tadi kita udah bahas. Yang pertama, oh ini ada soal teori dulu ya. Jelasin bedanya antara sampling and quantization. Terus habis itu kenapa harus ada ini aliasing terjadi ketika sampling frekuensinya lebih kecil dari 2 kali Fmax ya. Terus di sini ada comparison, terus habis itu di sini ada ya teman-teman diminta untuk melakukan sampling dengan frekuensi yang berbeda dan nanti teman-teman coba untuk bandingkan gitu ya. Dan karena tadi teman-teman udah kelihatannya mayoritas sudah pada pakai Python semua, jadi silakan kerjakan ini di Python ya teman-teman. Biar nanti bisa dilihat komparasinya seperti apa. Lalu kemudian yang terakhir ini ada interpolasi juga ya, teman-teman bisa nanti coba untuk terapkan interpolasinya. Tadi skripnya udah saya taruh di atas, tapi tentu teman-teman bisa memodifikasi biar bisa terlihat lebih halus, atau mungkin kalau ada error di code yang saya kasih, nanti teman-teman bisa perbaiki juga gitu ya. Udah deh, mungkin itu ya. Yang terakhir nih apa nih? Use Python to generate sinusoidal signal, sample with different values of fs. Ya intinya ini ya sama aja sih kayak yang tadi di atas-atas ini. Oke, bisa dipahami nggak nih teman-teman dengan tugas ini? Ya, bisa langsung coba untuk dikerjain aja ya. Dan kalau bingung, again silahkan kalau mau diskusi sama ChatGPT ya monggo. Nggak ada masalah sama sekali. Tapi yang penting teman-teman ngerti gitu ya tentang cara kerja dari script ini. Oke? Dan ketika nanti kita diskusi, teman-teman juga bisa menjelaskan, including insights yang teman-teman dapat tuh dari comparison yang nanti teman-teman akan lakukan di tugasnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Udah agak off nih 4 menit. Mungkin yang laki-laki pada mau Jumatan. Aman semua? Aman ya. Oke deh, baik kalau gitu mungkin boleh kita absen lagi untuk penutup teman-teman. Silahkan dinyalain kameranya. Kita absen dulu. Udah semua ya, saya hitung dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sip, sip. Ya, terima kasih banyak teman-teman semua. Sampai ketemu lagi dan selamat berakhir pekan. Dah semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih.